Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Salam sejahtera Tuhan. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Chandra Utama sebagai Senior Executive Vice President BRI. Selamat pagi Bapak. Oke, baik yang kami hormati Ibu Pagi. Supanti, pelaku UMKM sebagai owner di Pro, benar ya Bu ya? Kemudian Bapak Adi Irawan sebagai Direktur Visi Integritas. Baik, Bapak atau Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat hadir pada webinar dengan tema meningkatkan peran BUMN dalam pengembangan UMKM yang diselenggarakan oleh Visi Integritas dan disponsori oleh BRI, Telkomsel, dan Pucuk Mare Resto. Oke, baik kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar di pagi hari ini. Saya Indah Pujianti akan menjadi pemandu acara hari ini. Oke, baik. Sebelumnya kita tayangkan video dari Visi Integritas dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya memasuki acara inti ya, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baik, acara inti ini akan dipandu langsung oleh Bapak Adnan Topansodo sebagai Direktur Riset dan Pengelolaan Pengetahuan Visi Integritas selaku moderator. Acara akan berlangsung mulai pukul 10 hingga 11.30 siang nanti. Baik, kepada Bapak Adnan, dipersilakan. Ya, Indah, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber, Bapak Muhammad Chandra Utama, selaku Senior Executive Vice President Ultramikro Bank Rakyat Indonesia. Benar Pak ya? Saya sebutnya. Benar, Pak Anan. Makasih. Oke, karena masih muda saya panggil aja Mas Chandra ya. Oh, kelihatan aja masih muda. Kemudian ada Ibu Suwanti Tan, ya ini adalah owner dari Deepearl. Ya, kalau dari nama perusahaannya kita tahu ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan mutiara. Ya, Bu Suwanti Tan ini adalah. Selamat pagi, Pak Selamat Chandra. pagi. Ya, selamat Bu pagi, Suwanti. Pak Nan dan Pak Ade. Selamat pagi. Oke, Bu Suwanti Tan ini adalah pelaku UMKM ya, yang mengembangkan bisnis perhiasan mutiara. Tadi sebelum acara mulai sudah sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bu Suwanti. Kemudian narasumber ketiga kita adalah Mas Ade Irawan, selaku Direktur Utama Visi Integritas. Nanti mungkin Mas Ade akan lebih banyak bicara mengenai aspek governance ya, di dalam pengembangan bisnis dan penguatan kelembagaan UMKM kita, serta usaha mikro. Nah, saya juga boleh dipanggil D kok Pak Moderator. Ya, karena namanya memang Ade ya Pak Chandra ya, Mas Chandra ya, dan Bu Suwanti, jadi selalu dipanggil Ade di mana-mana, meskipun sudah berumur. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, terima kasih sudah bergabung. Kalau kita lihat di list partisipan, sudah ada 112 peserta. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah.
karena antusiasme para peserta. Meskipun kita sudah tidak lagi COVID, akan tetapi webinar tetap efektif kita gunakan untuk menyampaikan informasi, agenda-agenda sosialisasi, terutama yang penting. Dan hari ini kita juga membahas isu yang penting soal bagaimana penguatan UMKM dan usaha mikro di Indonesia, terutama dikaitkan dengan peran BUMN-nya. Kita tahu ini sebagai pengantar saja, secara singkat, UMKM adalah satu kelompok usaha yang kuat daya tahannya dalam berbagai hal. Ketika krisis ekonomi tahun 97, 98, kemudian dihantam lagi tahun 2000, kemarin dihantam COVID, ya mereka tetap bertahan. Mereka lah bagian dari fondasi kekuatan ekonomi Indonesia sebenarnya. Nah, supaya UMKM ini juga bisa lebih maju pengembangan usahanya, tentu kemudian ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik melalui skema-skema kebijakan aturan main, yang ini merupakan bagian dari misalnya peran Kementerian UMKM, akan tetapi juga ada bagian-bagian di mana peran pemerintah itu didelegasikan kepada BUMN. Dalam hal ini misalnya adalah Bank Rakyat Indonesia. Karena kita tahu Bank Rakyat Indonesia merupakan bank BUMN yang sangat concern dengan pengembangan sektor usaha kecil di Indonesia. Namanya saja Bank Rakyat Indonesia, gitu ya. Nah, untuk memulai supaya tidak terlalu panjang pengantar saya, kita akan memulai dari Mas Chandra dulu, ya. Bagaimana sih BRI selama ini berperan dalam pengembangan usaha UMKM di Indonesia, termasuk usaha mikro. Kalau kita lihat di layar ini, Bu Suwanti Tan juga sepertinya termasuk salah satu yang didukung ya oleh BRI. Nah, kira-kira apa hasil selama ini juga yang sudah diperoleh Mas Chandra, dan kira-kira ke depan strategi apa lagi yang mau diterapkan supaya fondasi ekonomi kita juga semakin kokoh, sehingga ya ini juga akan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar gitu ya. Jangan lagi-lagi 5%, 5%, 5%, ini sudah 4 tahun 5% terus ini. Mas Chandra. Silakan Mas Chandra, waktunya saya persilakan. Terima kasih. Karena saya dipanggil Mas, saya panggil juga Mas ya, biar kelihatan akrab ya, Mas Adnan. Oke, selamat pagi. Sebelumnya saya sapa Pak Ade Irawan sebagai Direktur Utama Visi Integritas. Kemudian ada mitra kami, Bu Suwanti, The First, ya. Ini salah satu wujud nyata, sebenarnya nggak perlu lagi cerita saya. Sebenarnya cukup Bu Suwanti aja cerita, udah selesai sebenarnya. Dan kemudian para peserta webinar pada kegiatan pagi ini, sebelumnya saya sapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Mas Anang sudah membuka sedikit pengantar bahwa diskusi kita pagi ini tentang ya lebih kurang seperti apa sih perannya UMKM kaitan dengan strategi dari BUMN untuk pengembangan UMKM. Dan seperti itu ya Mas Anan ya, gitu ya. Mungkin izin saya share sedikit materi ya, Mas Anan ya. Silakan. Ya. Nah, kalau kita bicara tadi Mas Anan sudah nyampaikan, ini kan ada dua kata yang cukup sakti gitu ya di sini. Ada UMKM dan kemudian ada BUMN, kan gitu ya tadi ya dari topiknya Mas Anan. Kalau kita bicara tentang UMKM, berarti kan kita ingin melihat seberapa strategisnya sih UMKM ini terhadap kondisi khususnya perekonomian Indonesia untuk menapak masa cemerlangnya Indonesia di masa yang akan datang. Itu kan kaitannya seperti itu. Nah, kalau yang kedua tadi disinggung sedikit, kalau bicara tentang BUMN yang terkait dengan UMKM, rasanya tidak ada pilihan. Kami selalu disebut tadi, yaitu BRI. Nah, sedikit ini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit bahan ya. Artinya di sini saya menyampaikan seberapa besar sih sebenarnya peran BRI mengembangkan UMKM dalam rangka cita-cita kita bersama menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena next Mas, karena kita kan apapun ceritanya kita, kalau kita bicara tentang konsep
pembangunan nasional kita tidak lepas dari konsep yang selalu disampaikan oleh beberapa pakar, termasuk tadi diulas oleh Mas Adnan. Kita tidak lepas dari visi Indonesia Emas 2045. Ini merupakan rule of game yang ingin kita capai. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita bersama ya, Mas Adnan ya. Artinya kita berharap di 2045 itu betul-betul Indonesia menjadi visi Indonesia Emas terwujud. Nah, tujuannya tentu kaitan dengan kemakmuran yang akan dimiliki seluruh rakyat Indonesia, di mana peningkatan per kapita setara negara maju lebih kurang sekitar 30.300 atau urutan 5 dunia. Ini mudah-mudahan benar ya Mas Anan ya. Saya kan mengutip apa yang Mas Anan tadi sampaikan. Nah, sedangkan aspirasi 2045 itu kaitan dengan kita ya UMKM, khususnya kami di perbankan. Ini penetrasi pinjam UMKM diharapkan mencapai angka 60%, kemudian indeks inklusi keuangan itu 90%, dan indeks literasi keuangan itu 70%. Nah, kalau kita bicara sekarang kaitan dengan UMKM, ini kan strategis UMKM seperti apa? Nah, tadi UKM 2022 kemarin, itu UMKM ini ternyata menyerap 96,62% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Artinya luar biasa strategisnya. Artinya kalau kita bisa menggairahkan UMKM betul-betul concern ke UMKM, berarti secara tidak langsung ini sudah menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ini artinya peran strategis dari UMKM itu sendiri. Dan ternyata UMKM ini berkontribusi juga terhadap PDB itu lebih kurang sekitar 60,5%. Ini berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di 2022 kemarin. Nah, kalau kita bicara nih kata kedua, kaitan dengan perannya BUMN yang tadi Mas Adnan sampaikan. Nah, peranan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian BUMN, dan kami sebagai salah satu dari entitas yang berada dalam lingkup Kementerian BUMN, BUMN sendiri sudah punya rule of game-nya juga atau semacam journey yang ingin dicapai di tahun 2034 untuk menjabarkan dari bagian dari proyeksi untuk visi Indonesia Emas di 2045 ini. Di sini Kementerian BUMN menyampaikan sudah merumuskan dan menjadi acuan kami sebagai entitas di dalam ruang lingkup Kementerian BUMN, di mana kontribusi UMKM terhadap PDB itu diharapkan di 2034 nanti, yang saat ini posisi 2022 60,1% menjadi 63,4%. Kemudian produktivitas UMKM income-nya dari 5,6 ribu US dollar menjadi 8,6 US dollar. Dan kemudian penetrasi pinjaman UMKM yang saat ini 2022 kemarin baru 28%, diharapkan 10 tahun ke muka akan menjadi 44%. Dan sehingga kita nanti bisa mencapai 60% pada waktu 2045. Sama seperti indeks inklusi keuangan yang saat 2022 85%, sekarang kita harapkan di masa 10 tahun kemudian 88%. Dan kayaknya ini ada peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang direncanakan di awal. Dan juga indeks literasi keuangan 50% di 2002, kita berharap bisa mencapai angka 60%. Ini menjadi rule of game yang dimintakan Kementerian BUMN kepada kami sebagai bagian dari entitas yang ada di lingkup Kementerian BUMN. Dan ada faktor lagi yang jadi penyemangat bagi kita yang bergerak di sektor UMKM, di mana proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia itu di 2035 diprediksi sekitar 306 juta jiwa. Nah, dari 306 juta jiwa ini itu usia produktif sangat dominan, lebih kurang sekitar 207 juta. Nah, ini menjadi semangat kita bahwa nanti di masa akan datang usia-usia produktif ini akan semakin berperan nyata. Dan ini kalau kita persiapkan dengan lebih baik dari awal, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi entrepreneur terbaik nanti di Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Dan kita prediksi diperkirakan sesuai dengan data dari McKinsey, kemudian BCG, kemudian BRIRINS, Bappenas, BPS, diperkirakan Mas Adnan untuk 2034 nanti kita memiliki pelaku usaha UMKM itu lebih kurang 83,3 juta jiwa. Amin. Ini harapan kita. Nah, kalau ini betul-betul terwujud, ini
mudah-mudahan visi Indonesia Emas 2045 ini betul-betul bisa kita realisasikan. Nah, kemudian kita masuk ke skup lebih spesifik lagi, peranan BRI sekarang. Kalau kita bicara peranan BRI, next Mas. Ya, next Mas ada. Nah, tadi Mas Anan sudah menyinggung ya, kalau bicara tentang UMKM, badan usaha, nggak lepas dari pasti BRI. Dan ini kami terus terang, karena memang ini menjadi core kami, ya kami sangat maklum dan itu menjadi betul-betul kekuatan kami. Jadi kami bersyukur juga. Ya, nah, kami dalam hal untuk menjadi pilar dari kaitan dengan UMKM menuju masa depan yang kita harapkan bersama. Ini tidak lepas juga dari visi BRI sendiri sebenarnya Mas Anan. Visi BRI di Revolution 2.0 yang kami rencanakan 2021 sampai 2025, kami ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Artinya kami ingin menjadi kekuatan utama tidak hanya di negeri sendiri tapi sampai ke Asia Tenggara, Asia Tenggara. Itu visi kami. Dan parameter yang kami ingin capai dari visi ini, market cap kami berharap tidak kurang dari 75 billion US dollar. Artinya karena kami perusahaan terbuka, berarti kami harus mengejar market cap. Kemudian tadi seiring dengan yang tadi visi Indonesia Emas, kami ingin mensupport utama 90% financial inclusion-nya Indonesia. Kami ingin menjadi home the best talents-nya bagi seluruh talent-talent terbaik di negeri ini. Kami juga terus mengembangkan digital first karena kita tidak lepas dari IT, ya. Dan kemudian kami juga berusaha selalu memperhatikan apa kebutuhan dari customer kami. Makanya kami dari mindset kami selalu berusaha agile dan entrepreneur itu menjadi mindset yang ada pada setiap insan yang ada di BRI. Nah, kalau sekarang buktinya apa gitu ya Mas Anan? Posisi kemarin kan kita udah publikasi ya neraca kita di semester pertama 2004. Total pembiayaan yang diberikan oleh BRI, ya total pembiayaan itu di posisi Juni 2024 ada 1.336 triliun. Ya. Nah, dari 1.336 triliun ini Mas Adnan, itu 82% atau lebih kurang nominalnya itu 1.095 triliun itu UMKM Mas. UMKM. Ya. Dan sisanya yang 240 triliun itu korporasi atau 18%. Jadi inilah sebenarnya bukti nyata bahwa BRI memang core-nya di UMKM dan memang kita berusaha sangat fokus terhadap UMKM. Ini bukti nyata. Kalau pemerintah hanya meminta semua perbankan UMKM harus lebih kurang sekitar 30% atau itu pun sangat sulit dicapai. Tapi kalau BRI sampai dengan saat ini semester pertama sudah 82%. Ini bukti nyata Mas bahwa kita kepercayaan BRI terhadap UMKM itu tidak pernah diragukan lagi. Dan dari 1.095 triliun ini Mas Adnan itu kita salurkan yang menikmati itu lebih kurang 45 juta nasabah UMKM BRI. Jadi ada 45 juta nasabah UMKM BRI yang menikmati dari total pembiayaan dikeluarkan oleh BRI. Dan ada 3 grup besar dari BRI yang bergerak utama di penggerak dari UMKM khususnya di ultramikro dan mikro, yaitu BRI sendiri lebih kurang sekitar 22,1 juta. Kemudian ada grup holding kami yaitu Pegadaian 7,8 juta dan ada juga PNM, grup lending kami ada sekitar 15,1 juta. Inilah penikmat dari UMKM yang menjadi mitra kami dalam hal sisi pembiayaan kami salurkan. Nah, sedangkan kontribusi kita terhadap pencapaian inklusi keuangan, kami juga komitmen dari target yang inklusi keuangan pemerintah yang ditargetkan 2024 ini, kita proyeksikan sekitar 90%, ini berarti lebih cepat daripada visi Indonesia Emas tadi. Kami berusaha maksimal dan kontribusi kita itu kita akan pasang target di atas 70%, Mas. Dan kami perkirakan sekitar 72,2%. Inilah menjadi kontribusi nyata terhadap program pemerintah kaitan dengan pencapaian Indonesia Emas di 2045.
Dan kita terus akan meningkatkan portofolio kredit kita di bidang UMKM ini. Next, Mas Edo. Kemudian tadi Mas Anand sempat kira-kira di awal sudah menyatakan seperti apa sih BRI dalam mempersiapkan nasabahnya untuk kaitan dengan pemberdayaan. Nah, dan bukti pemberdayaan sih tadi saya sempat singgung itu Bu Suwanti salah satu bukti nyata kita lah bahwa keberhasilan program pemberdayaan yang ada di BRI. Nah, sedikit gambaran ya Mas Adnan, Pak Ade, ya kalau Bu Suwanti karena pelaku langsung mungkin sudah mengalami ini dan juga termasuk teman-teman yang ikut webinar secara langsung live kali ini. Di BRI itu kami mengembangkan konsep pemberdayaan. Nah, konsep pemberdayaan kami sebut dengan konsep pemberdayaan skala penuh. Jadi sederhananya seperti ini. Kami nasabah kami itu kaitan pemberdayaan kami kelompokkan dalam 3 kelompok besar. Ya, Mas Adnan, ada kelompok yang kami sebut dia layak secara usaha. Yang paling top itu kan dari bawah dulu ya. Yang dia tidak layak usahanya dan juga dia tidak mungkin masih masuk ke dalam mekanisme perbankan. Artinya di sini kami sebut unfeasible dan unbankable. Itu kelompok pertama. Kami kelompokkan seperti itu. Pemberdayaan di terhadap nasabah kami. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok nasabah kami yang dia layak dari sisi usahanya, tapi dia belum layak untuk masuk ke perbankan komersial. Nah, itu kami kelompokkan juga. Nah, yang ketiga, kelompok nasabah kami yang memang layak dari sisi usaha dan dia juga bankable. Artinya dia memang sudah siap untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang cukup rigid. Nah, itu yang kelompok yang paling tinggi. Nah, terhadap 3 kelompok ini, kaitan dengan pemberdayaan kami persiapkan bagi nasabah kami bagi tahapan literasinya. Yaitu mulai dari literasi dasar, literasi bisnis, dan juga literasi digital. Nah, pada konsep literasi dasar, itu kami memperkenalkan kepada nasabah kami yang bersifat inklusi keuangan sederhana. Misalnya, pengenalan produk perbankan, buka rekening, seperti itu, kaitan dengan inklusi. Dan juga sedikit kita ngajarin atau kita memperkenalkan kepada calon nasabah dan nasabah kita tersebut kaitan dengan manajemen keuangan yang bersifat dasar, yaitu mungkin akuntansi sederhana lah. Itu kami kelompokkan dalam kategori literasi dasar. Nah, kemudian literasi bisnis ini lebih meningkat lagi pemahaman atau pengetahuan yang kami sampaikan kepada para nasabah kami atau calon nasabah kami. Di sini mulai nasabah kami perkenalkan dengan peningkatan kapasitas manajerialnya, kemudian aspek legalnya kami coba mulai perkenalkan sehingga dia bisa mengurus aspek legalnya, kemudian budaya inovasi, pemahaman industri dan pasarnya, kepemimpinan, kemudian pola pikir serta pengembangan skala usahanya. Dan terakhir literasi digital kaitan dengan yang nasabah-nasabah kami yang siap untuk kami bawa lebih naik kelas lagi. Ini biasanya kami bungkus dalam konsep dalam kerangka pemberdayaan yang bersifat business matching. Biasanya kami ada program business matching, Mas Anan, seperti yang setiap tahun berdiriampreneur, kemudian ada yang bersifat triwulanan atau semesteran seperti pekan pesta rakyat Simpedes. Dan kemudian ada juga sistemnya yang kami lakukan secara parsial-parsial di masing-masing unit kerja kami. Nah, terhadap level literasi dasar, literasi bisnis, literasi digital, inilah kami kelompokkan di dalam tadi kami kelompok yang pertama saya sebutkan. Kalau misalnya nasabah kami yang bersifat belum layak dari sisi usaha dan belum layak dari sisi perbankan, kami lebih tekankan kepada literasi dasar dan literasi bisnis. Kalau kelompok di atasnya, kami lebih tekankan lagi, lebih perdalam di literasi bisnis, literasi digital. Tapi yang top, yang paling atas artinya nasabah kami dalam kategori memang dia layak dari sisi usaha dan juga layak dari sisi bankable-nya, artinya perbankannya, dia akan kami lebih tekankan lagi dari sisi literasi bisnis dan literasi digital. Begitu juga dengan skim pembiayaan kami berikan. Kalau sifatnya di awal-awal yang kelompok di bawah, itu kami lebih sifatnya kaitan dengan program kemitraan yang kami sampaikan, termasuk bantu-bantuan yang belum bersifat kewajiban.
tapi bersifat bantuan, termasuk juga program dengan pemerintah kami kaitkan dengan di situ. Seperti di sini ada bantuan produktif usaha mikro BPUM itu kami berikan, dan juga ada pinjaman kemitraan yang bersifat sangat lunak sekali. Dan juga di kelompok PNM, yang kelompok grup lending, kami juga ada skim yang kami pinjaman mekar. Sedangkan kelompok yang dia sebenarnya layak dari sisi usaha, tapi belum layak dari sisi perbankan, nah kita bersama dengan pemerintah dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR yang lebih dikenal. Sedangkan kalau yang kategorinya memang dia layak semuanya, maka kami dekatin dengan pinjaman yang bersifat komersil seperti Kupedes ataupun pinjaman-pinjaman komersil yang lainnya. Nah, inilah konsep-konsep pemberdayaan yang kami berikan kepada calon nasabah kami maupun nasabah kami untuk kelas nasabah kami supaya terus meningkat. Dan ini channel pemberdayaan saat ini di BRI sudah sangat banyak lagi. Itu ada Desa Berlian, ada Rumah BUMN, ada klasterku usahaku, kemudian link UMKM, ada platform yang bersifat digital, ada Pari, ada Lokaloka, ada Pasar ID, dan juga kami mempersiapkan tenaga expert yang baik itu internal BRI maupun yang bersifat kerjasama kami dengan mitra kami seperti dengan perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga konsultan lainnya yang kaitan dengan peningkatan pemberdayaan. Ini yang kami siapkan, Mas. Nah, ini konsep pemberdayaan skala penuh yang kami berikan, kami siapkan untuk nasabah kami. Nah, kemudian bukti nyata apa? Hasil dari, kan Mas Anan pasti nyata. Buktinya apa, Pak? Oh, jangan hanya sekedar ngomong aja kan gitu ya, Mas Anan ya, Pak Ade ya. Nah, buktinya seperti ini. Posisi Juni 2024, ya. Tadi kalau dari sisi support yang kita siapkan, kita punya channel yang luar biasa banyak. Kita punya BRI unit lebih kurang 5.000-an lebih. Kemudian ada Teresberi lebih kurang 1.000 lebih. Kemudian kita punya juga holding kita Pegadaian dan PNM ada lebih kurang sekitar 10.000. Inilah, dan kemudian channel elektronik pun kita punya agen Briling yang sekarang ini sudah menyentuh angka 1 juta kalau sekarang. Kalau posisi Juni masih 900-an, sekarang sudah 1 juta Mas Anan. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan kami kalau kaitan dengan laku pandai. Ya, kemudian kami juga ada IBAS, kemudian ada Teras Kapal. Nah, tadi sudah saya sebutkan kaitan dengan beberapa program pemberdayaan. Nah, dari program pemberdayaan ini, kami sekarang posisi saat ini, Mas Anan, itu sudah memiliki desa binaan yang kami sebut dengan Desa Brilian. Desa Brilian itu sekarang ini ada 3.178 desa berlian. Dan kemudian klaster usaha yang sudah kerjasama dengan BRI ada 30.180. Dan juga ada rumah BUMN. Nah, ini Bu Swanti, salah satu alumni rumah BUMN ya, Bu Swanti ya. Jadi pasti nanti bisa cerita, itu rumah BUMN juga kita ada 54. Nah, kami pun mengembangkan figur inspiratif dari Desa Berlian, ada tokoh-tokoh masyarakat yang kami sebut dengan figur inspiratif lokal. Nah, ini kami sudah kerjasama, kami didik dan kami bina lebih kurang sekitar 889 orang. Dan kemudian ada platform yang kaitan dengan pelatihan yang bersifat link UMKM, jadi siapapun bisa mengakses ke sini. Usernya saat ini sudah 6 juta, dan ini tidak ada embel-embel BRI, jadi biar bebas. Jadi siapapun bisa akses ke sini, dia bisa mengassessmentnya dia, kira-kira levelnya dia sudah sampai di level berapa. Ini boleh nanti bisa dicoba ini Mas Adnan. Nah, kemudian pelatihan rumah BUMN tadi seperti Bu Swanti juga alamin juga, kami sudah melakukan pelatihan lebih dari 12.000 kali. Nah, inilah bukti-bukti nyata bahwa kaitan dengan program pemberdayaan yang dilakukan di BRI. Kemudian tadi kalau dari tenaga pemasar kami lebih kurang, tenaga pemasar kami banyak banget karena kami skupnya dari pelosok sampai ke kota kami punya, ukur kami terbiasa luas sehingga kami memiliki tenaga marketing yang luar biasa banyak. Dan kemudian sampai dengan saat ini customer base atau data yang sudah ada di kita kaitan dengan grup customer base yang ada di BRI, kita sudah memiliki 45 juta nasabah UMKM, Mas. Dan lebih kurang sekitar 176 juta nasabah penabung. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa yang dimiliki BRI dan ini kami akan kembangkan terus. Dan juga kami juga dari sisi kapasitas kami meningkatkan juga produk yang kaitan dengan digitalisasi, kaitan dengan proses bisnis penyaluran kredit kami. Saat ini Mas Adnan, kami itu bisa mencairkan ya untuk kredit itu lebih kurang 1,5 sampai ke 1 triliun per hari, Mas. Ini per hari, jadi luar biasa. Jadi kalau libur 2 hari kami tidak bisa menyalurkan lebih kurang 3 triliun, ini luar biasa. Jadi potensi luar biasa ini.
Nah, ini semua kami kembangkan untuk mensupport apa yang menjadi core kami, yaitu kaitan dengan UMKM itu sendiri. Nah, kemudian tentu kami tidak akan puas dengan kondisi ini. Kami terus berbenah, baik itu dari sisi produk maupun layanan. Nah, kami pun next Mas Edo, pembenahan yang saat ini kami lakukan, kami juga karena kita sadar, kita tahu bahwa namanya bergerak di UMKM ini sifatnya sangat besar, massal, jumlah yang terlibat sangat besar, makanya kami selalu kaitkan dengan perbaikan produk dan layanan. Dan tentu ini tidak lepas juga dengan risiko yang harus kami tanggung, karena walaupun apapun ceritanya, risiko itu akan selalu melekat, dan ini harus kami manage dengan baik. Nah, terhadap pengembangan ini kami terus melakukan perbaikan, kami coba dari sisi operasional risk ya, kita lakukan re-engineering bisnis proses. Kalau sebelumnya kita penyairan kredit itu sebelum ada Brisport ini Mas Adnan, itu paling cepat itu 5 hari Mas. Tapi dengan adanya Brisport ini kita paling lama 2 hari, kalau toh persyaratan sudah lengkap dan sudah betul-betul tidak ada sesuatu yang diragukan, itu hitungan jam udah bisa realisasi. Jadi sekarang udah hitungan jam udah bisa realisasi. Ini kaitan dengan re-engineering business process. Kita gunakan super app kita, yaitu kita sebut namanya itu Brisport Mas. Dan ini Brisport ini juga didukung dengan aplikasi untuk operasionalnya, baik itu BRISIM, BRIHASI, kemudian BRISOP, ini kaitan dengan keterkaitan itu dari sektor penjaminan maupun dari sisi human capitalnya itu sendiri dan juga data analitiknya. Sedangkan dari sisi risiko kreditnya, kami terus melakukan penguatan Mas, penguatan underwriting terhadap kapabilitas data analitik kami yang cukup besar itu. Kami dekatin dengan kredit scoring, kemudian kemampuan bayar dari nasabah kami itu seperti apa, repayment kapasitas analisisnya. Kemudian kami juga belajar dari kredit-kredit yang sudah kami salurkan sebelumnya. Kira-kira fintech analisisnya itu untuk masa yang akan datang kira-kira bagus atau enggak. Ini menjadi pembelajaran kami agar supaya nanti dalam menentukan kriteria nasabah kami dan kemudian sektor yang akan kami bidik atau kami masukin, kami lebih siap lagi. Sehingga nanti apa yang kita salurkan itu betul-betul tepat sasaran dan nanti akan memberi manfaat baik bagi kami sebagai institusi keuangan maupun bagi mitra kami. Itu tujuannya untuk perbaikan ini. Nah, kemudian dari sisi risknya kami juga terus membangun dari sisi kapabilitas dari tim kami, ya, mulai dari cara kami memasarkan produk seperti apa, kaitan cover areanya seperti apa, kami sebut dengan istilahnya kami itu reputasi mantri. Kemudian kami terus penyempurnaan produknya agar supaya sesuai dengan kebutuhan nasabah kami. Kalau dulu mungkin kelas nasabah kami maksimal cuma 100, sekarang dengan perkembangan, dengan kemudian nilai uangnya juga mungkin berubah ya Mas Adnan ya. Sekarang sudah bisa untuk mikro itu sampai dengan 500 juta. Dan kemudian kami juga memperbaiki dari sisi pencairan manajemen pengelolaan pencairan kami atur dengan sebaik mungkin. Ini beberapa bukti nyata bahwa kami terus melakukan perbaikan. Dan sampai dengan terakhir ya Mas Adnan ya, 5 tahun terakhir ini membuktikan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami fokuskan terhadap sektor UMKM ini, itu ternyata membawa hasil Mas. Terbukti di mana pertumbuhan dan komposisi pinjaman mikro kami yang 2019 waktu itu cuma 308 triliun, sekarang 2023 kemarin sudah menyentuh angka 497 triliun. Jadi peningkatan pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir ini rata-rata double digit Mas, persentage pertumbuhannya. Nah, pencairannya pun ternyata luar biasa juga. Setiap tahun itu pencairannya meningkat terus. Kalau sebelumnya di 2019 cuma angka pencapaian 235 pencairan, sekarang sudah 359 pencairannya Mas. Nah, kemudian dari sisi jumlah orang pun setiap tahun kami juga relatif stabil Mas. Jadi rata-rata itu di atas 10 juta nasabah mikro, artinya UMKM bagian dari mikro, itu kami bisa salurkan. Ya, jadi kalau misalnya 2019 itu hanya 10,5 juta orang yang bisa menikmati pinjaman mikro di BRI, sekarang itu sudah mendekati angka rata-rata 14 juta orang. Itu setiap tahun Mas. Jadi bukan ini data pertambahan, bukan misalnya akumulasi. Kalau akumulasinya kita tadi nasabah UMKM kita lebih kurang sekitar 45 juta nasabah. Nah, ini pertumbuhan setiap tahunnya.
Dan yang cukup membanggakan dengan perbaikan yang kami lakukan, ternyata biaya yang kami salurkan untuk mengelola bisnis UMKM khususnya mikro ini relatif stabil, Mas. Jadi dengan pertumbuhan yang luar biasa, jumlah nasabah yang meningkatin juga semakin meningkat, ternyata relatif biayanya kami bisa tekan. Relatif standar lah, rata-rata 6,23% itu overhead cost kami. Ya, dan ini terjadi karena apa? Karena tadi kita lakukan perbaikan efisiensi dan kemudian perbaikan model bisnis, kemudian pemanfaatan teknologi yang melekat, dan juga tentu kerjasama semua stakeholder yang terlibat. Termasuk misalnya ya pada kegiatan pada siang ini salah satu bukti nyata bahwa ini keterpedulian kita secara bersama-sama. Inilah Mas Adnan mungkin sedikit banyak tentang apa yang sudah kami lakukan di BRI. Sekali lagi kami di Bank BRI ini khususnya BRI Group yang memang core inti kami di UMKM ini, kami akan terus tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan nasabah UMKM pun semakin banyak menikmati bisnis yang betul-betul memberikan prospek ke depan, sehingga harapan kita bersama untuk mencapai visi Indonesia Emas di 2045 secara perlahan tapi pasti akan kita capai, sehingga kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul menjadi terwujud. Amin. Itu Mas mungkin ceritanya tentang cerita tentang BRI ini. Oke. Agak panjang sedikit ya Mas Anan ya. Makasih Mas Anan. Siap, Mas Chandra. Mas Anan. Makasih Mas. Mas Chandra, terima kasih banyak. Waduh, banyak sekali informasinya. Saya tidak bisa menyimpulkan mana yang penting karena itu adalah intinya. Kalau saya simpulkan nanti jadi core of the core nanti dan mungkin tidak tepat juga. Tapi yang tadi menarik dari apa yang disampaikan Mas Chandra kan sebenarnya BRI tidak hanya fokus pada pelaku usaha UMKM yang sudah ready. Mereka-mereka yang belum ready, yang dianggap atau dikategorikan sebagai belum visible dan belum bankable, itu juga ada dukungan ya yang diberikan oleh BRI. Jadi ini saya informasikan kepada para peserta, ini jumlahnya sudah mencapai 154 partisipan. Oh, nambah terus ya Mas Anan ya? Nambah lagi. Oh, tadi kan infonya cuma dibatasi 100, ternyata luar biasa peminatnya. Ini sudah 154 sampai 155. Jadi para peserta yang belum menjadi mitra BRI, silahkan tengok websitenya BRI, di sana akan ditemukan banyak informasi soal persiapan-persiapan lah yang perlu dilakukan ya untuk menjadi mitra ataupun mendapat dukungan tadi. Ketika kita menganggap diri kita belum cukup visible sebagai pelaku usaha, juga ada tadi ya support-support yang diberikan oleh BRI. Terima kasih Mas Chandra, informasinya ini akan sangat penting bagi bukan hanya bagi pelaku usaha, akan tetapi juga bagi negara ini gitu ya, karena pelaku usaha yang sehat itu tentu juga didukung oleh ekosistem yang kuat. Betul, BRI setuju banget itu. adalah bagian dari ekosistem itu ya, yang terpenting, yang cukup vital dibandingkan misalnya dengan bank lain ya, yang memang konsentrasi mereka ada di berbagai tempat. Mas Chandra, terima kasih untuk informasinya. Nah, sekarang saya beralih ke para pelaku usahanya. Ini untuk para partisipan yang juga merupakan pelaku usaha UMKM, kami mohon maaf karena narasumbernya cuma satu dan kebetulan yang kita pilih adalah Bu Suwanti Tan selaku ownernya di Pearl. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Bu Suwanti juga sudah mewakili apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pengalaman gitu ya, ataupun hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari pokok-pokok yang penting untuk dicatat misalnya oleh BRI supaya ada pengembangan strategi, pengembangan dukungan, bentuk-bentuk support apalagi yang mungkin bisa diusulkan gitu ya oleh pelaku UMKM ini ke sistem perbankannya. Dalam hal ini BRI adalah salah satu ekosistemnya. Nah, Bu Suwanti Tan ini adalah pelaku UMKM, tadi sudah disebutkan juga langsung oleh Mas Chandra, merupakan bagian dari mitra penting BRI. Waktu saya persilahkan Bu Suwanti untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya bekerja sama dengan BRI, apa sih tantangan yang dihadapi ketika akan menjadi pelaku usaha yang kuat gitu ya di level UMKM gitu, dan kira-kira ke depan hubungan kemitraan seperti apa yang bisa dikembangkan.
terutama dengan misalnya BRI. Silakan Bu Suwanti, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adnan, waktu yang disediakan buat saya. Nah, tantangan saya ini adalah brand saya, The Pearl. Tantangan yang pertama untuk menjadi eh, pelaku usaha UMKM yang pertama itu adalah modal. Yang pertama kali itu adalah modal ya. Ketika banyak UMKM itu untuk memulai satu usaha itu dengan minimnya modal, Pak. Ya, dengan minimnya modal itu sangat susah untuk mengembangkan usaha kita. Itu adalah tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah bagi saya itu adalah kompetitor ya. Kompetitor itu selalu hadir dan mereka menjual barang-barang yang sama seperti kita dengan harga yang murah, tetapi mereka mengeluarkan satu produk itu dengan produk yang sama seperti kita, tapi dengan bahannya itu beda dengan kita. Bahan mereka bahan yang bisa dikatakan bahannya yang lebih murah dari kita, tetapi konsumen kan tidak mau tahu. Yang penting harga murah. Ya, mereka maunya yang penting harga murah, nggak apa-apa, mereka mau beli. Itu adalah tantangan kita. Oleh sebab itu, saya sebagai pelaku UMKM selalu berinovasi ya, berinovasi membuat produk-produk yang baru lagi untuk menawarkan kepada kepada konsumen saya gitu ya, supaya ada perbedaan antara produk saya dengan produk kompetitor saya ini ya. Saya jelaskan kepada mereka bahwa bisa dilihat dengan apa yang Bapak Ibu belikan itu beda dengan kita. Walaupun sama tapi tidak sama persis ya. Bahan-bahannya beda dan secara pembuatan pun mereka lebih kasar dibandingkan kita. Karena kita kan membuatnya itu, kalau saya secara pribadi, walaupun saya dibantu oleh tenaga kerja saya, tapi tetap yang namanya untuk mengecek kembali itu adalah saya sendiri. Apakah produk yang akan saya keluar ini sudah bagus atau sudah bisa dipasarkan, seperti itu Pak. Nah, mitra untuk mengembangkan usaha saya ini tentu saja saya juga mau bermitra dengan siapa aja Pak ya, terutama dengan BRI yang bisa mensupport usaha saya ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Itu harapan saya, Pak, seperti itu. Oke, Bu Suwanti, mau ada yang disampaikan dari Depel ini slide adalah presentasi? merek Ya, perhiasan. silakan. Ya. Oh ya, ini adalah misi kami, Pak, ya. Visi dan misi kami. Visi kami adalah itu selalu menciptakan produk yang berkualitas, ya, yang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus untuk konsisten, untuk menjaga mutu dan terus berinovasi, Pak, ya. Kami juga berkomitmen untuk menjadikan perusahaan pengrajin mutiara kami ini bisa terpercaya baik di pasar lokal maupun internasional. Dan misi saya adalah menyediakan berbagai macam perhiasan yang terbuat dari mutiara, air, tawar, dan air laut, khususnya air laut, yang berkualitas tinggi. Selain itu, kami juga berupaya untuk memberdayakan sumber daya manusia di sekitar kami, ya Pak, supaya mereka itu bisa mandiri, ya, bisa dapat menjadi pekerja yang mandiri dan kompeten, seperti itu. Oke, Bu Suwanti, kira-kira kalau pengalaman dengan BRI-nya bisa diceritakan gimana Boleh. memulainya, kemudian sekarang ini bagaimana relasi kemitraannya, apalagi yang kira-kira juga misalnya perlu disupport gitu ya oleh BRI dalam konteks kemitraan yang sudah dibangun selama ini dengan Bu Suwanti. Oke Pak. Nah, saya menceritakan awal mulanya saya bisa jadi binaan BRI. Sebelum saya jadi binaan sampai saya setelah menjadi binaan BRI, itu saya akan menceritakan bahwa sebelum saya menjadi binaan BRI ini, saya banyak sekali yang saya tidak tahu Pak.
ya. Dalam hal misalnya pelatihan contohnya, saya ikut pelatihan ini ya. Dengan pelatihan-pelatihan inilah saya banyak masukan sekali Pak. Banyak karena di BRI ini luar biasa ya, banyak sekali pelatihan ya. Yang dulu saya ikutin itu hampir setiap minggu saya bisa ikut datang ke sini karena pelatihan yang diberikan oleh BRI ini itu sangat bermanfaat bagi saya sebagai pelaku UMKM. Yang dimana tadinya saya nggak ngerti misalnya mengenai keuangan, cara pemasaran yang benar, dana itu saya dapatkan dari BRI. Terus cara sosmed juga, menjual di sosmed itu gimana? Dulu saya nggak gitu ngerti Pak ya, tapi begitu saya bergabung di BRI ini, di Rumah BUMN ini, saya jadi paham, jadi mengerti. Oleh dari sebab itu, dengan adanya pelatihan dari BRI ini yang luar biasa, saya bisa berjualan sedikit banyak, yaitu melalui online. Misalnya saya berjualannya di Shopee gitu kan, atau saya diajarkan untuk cara berjualannya melalui tidak hanya di Shopee aja, misalnya di mana di WA, di mana, atau kita cara menanganinya gimana, itu saya dapatkan dari BRI semua Pak ya. Terus untuk pertama kali saya mendapatkan dari BRI ini, yaitu pertama tahun 2018 itu saya baru masuk, belum lama aja saya sudah diikut sertakan dari Brinkubator ini ya. Ini luar biasa juga ya. Saya itu adalah UMKM yang baru aja ya. Ternyata saya bisa ikut bergabung di sini. Di sini luar biasa saya mendapatkan masukan. Saya dibina ya. Ada satu pembina yang membina kita cara untuk kita itu menjadi UMKM yang bisa menata keuangan kita itu bagaimana, cara usaha kita itu harus bagaimana. Yang terus terang tadinya saya itu Pak belum mengerti ya. Maksudnya hanya berjualan aja, tapi saya belum mengerti cara menata tentang keuangan itu bagaimana, caranya itu bagaimana, semuanya itu saya tidak ngerti. Tapi dengan ikut berinkubator ini, dengan pelatihan-pelatihan yang lain juga, itu luar biasa. Dan juga saya difasilitasi oleh BRI ya, itu saya ikut BP, itu Brilliant Planner, itu setiap tahun saya dapat ya. Itu luar biasa, penjualannya juga yang sangat oke. Saya diketemukan juga dengan buyer. Pertama kali saya ikut di Brilliant Planner itu tahun berapa, itu yang pertama kali awal itu tahun 2019 kalau nggak salah, saya juga ikut itu. Saya dipertemukan dengan buyer juga ya. Nah, dari situ saya mendapatkan pengalaman karena saya belum pernah mendapatkan fasilitas yang difasilitasi dengan buyer gitu ya. Tapi di BRI ini saya mendapatkan semua itu. Nah, saya jadi tahu untuk menghadapi buyer itu bagaimana. Itu saya dapatkan dari BRI, semua dari BRI. Pertama kali saya ikut masuk dalam BRI ini, baru masuk berapa bulan aja saya sudah diikut sertakan dalam pameran seperti Adiwastra gitu ya. Nah, di sini setelah saya ikut BRI itu saya banyak dikenal orang Pak. Nah, begitu saya sudah dikenal, ternyata ada kayak putra putri batik ini, foundernya yaitu si Ibu Ayu Dapasya, dia seorang artis. Dia melihat produk saya, lalu dia mengajak saya bekerja sama ya untuk menggelarkan produk saya untuk dipakaikan oleh putra putri batik Indonesia ini ya di gedung kementerian. Beliau mengajak saya bekerja sama karena beliau sudah melihat data-data saya ya. Beliau melihat kayaknya produk-produk ibu ini bagus, katanya boleh kita ikut ajak bergabung untuk menjadi sponsor, bekerja sama untuk anak muda ini untuk memakai mutiara katanya gitu. Saya sangat senang sekali ya karena mereka juga sangat mensupport dan mereka juga melihat bahwa ibu sudah ternyata ibu juga sudah jadi member anggotanya BRI ya, Rumah BUMN. Iya, saya bilang bagus Bu, mereka bilang seperti itu. Maka oleh sebab itu saya sangat bersyukur ya bisa bekerja sama baik di BRI maupun di pihak-pihak yang lain seperti itu Pak. Oke, Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Nah, ini adalah iya Pak, sampaikan Ya, itu terima kasih ke BRI Pak ya, yang dimana sudah memfasilitasi saya untuk menjadi UMKM yang terpilih, yang bisa difasilitasi banyak sekali ya, seperti saya mendapatkan pameran ya, saya dapat pameran pun banyak sekali yang dari BRI, baik saya di dalam negeri, saya juga mendapatkan fasilitas dari yang
pihak lain juga ya. Saya sudah pernah, produk saya ini sudah pernah pameran ke Singapura dan juga pamerannya ke Amerika. Terakhir saya itu pamerannya di Amerika diajak oleh instansi yang lain. Dan saya juga udah pernah diajak BRI untuk kurasi pameran itu saya sudah pernah diajak juga, Pak. Yaitu, Oke. pokoknya intinya saya sebagai UMKM sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih pada pihak BRI dan mengajak teman-teman yang belum bergabung, ayo bergabung dengan BRI ya, bergabung untuk menjadi binaan BRI itu yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali hal, mendapatkan pendampingan, pelatihan, banyak sekali yang kita dapatkan. Dengan maju bersama BRI ini kita bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih dikenal lagi, bisa banyak orang yang tahu bahwa kita ikut BRI ini tidak ada ruginya, bahwa kita malah lebih dari apa yang tidak pernah kita duga, bahwa kita mendapatkan pameran-pameran yang luar biasa. Itu menurut saya yang saya alami, Pak. Oke, Bu Suwanti, terima kasih banyak sharing pengalamannya. Nah, ini apakah ada slide yang akan juga disampaikan setelah our products ini, Bu? Iya, Apakah ada lagi yang lain? masih ada lagi nggak ada? Kayaknya ini terakhir, Pak. Ini Oke, produk-produk. itu Ya, terakhir ya. terima Itu kasih. Iya, produk-produk tadi ya yang sudah ya. diproduksi oleh Bu Suwanti di Pearl. Saya kira tadi sangat jelas ya bahwa salah satu isu yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM itu kan memang akses permodalan. Tapi modal itu kan tidak bisa serta-merta diperoleh. Karena ini juga tergantung dari kemampuan kita mengelola modal itu. Jangan sampai modal justru dijadikan kegiatan lain gitu ya. Nah, ini kan yang sering terjadi karena mungkin fase pengelolaan finansialnya masih fase awal. Jadi campur aduk dengan pengelolaan finansial rumah tangga sehingga kemudian menjadi berantakan misalnya. Salah satu hal itu kan yang sering kita lihat di pelaku UMKM atau usaha mikro. Nah, tadi juga salah satu yang di-highlight oleh Bu Suwanti kompetitor. Ya, memang itu tidak bisa dihindari ya, Bu Suwanti ya. Kompetisi itu kan Ya. selalu ada di berbagai sisi bisnis atau usaha. Cuma memang yang cukup mengganggu hari-hari ini kan karena misalnya kalau dalam beberapa kasus itu ada produk-produk ilegal ya Bu ya yang dari luar masuk ke Indonesia. Yang ini mengganggu tuh ekonomi dari para pelaku UMKM karena kalau ilegal pasti mereka kan juga tidak bayar pajak sehingga bisa ditekan harganya semurah mungkin. Nah, ini yang jadi isu juga ya yang dihadapi misalnya oleh Pak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, tadi juga ada respon dalam bentuk inovasi, akhirnya membangun apa yang sering disebut sebagai market niche gitu ya, Bu ya. Ini kan yang sering saya dengar ya, istilah ini di isu branding dan marketing ya atau komunikasi marketing gitu ya dalam konteks pengembangan usaha. Tadi juga sudah dapat kita sebagai saya menempatkan diri juga sebagai peserta nih, Mas Chandra ya, karena saya juga tidak terlalu paham seluk-beluknya UMKM gitu. Jadi saya malah tercerahkan juga hari ini gitu ya, meskipun diminta jadi moderator. Tadi ada pelatihan oleh BRI, Iya, bahkan sebelum menjadi mitra BRI itu bisa ikut pelatihannya ya, Bu Suwanti ya. bisa, Bisa bisa. Bisa, bergabung di Pak, bisa situ sekali. Makanya dan saya sering membawa teman-teman saya untuk ikut oke, Iya, ikut siap. masuk ya. Nah, ini juga Banyak sekali. informasi penting ini ya buat para peserta. Silahkan mengakses pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh BRI. Kalau kita merasa kita butuh support. Dan satu lagi di pelatihan itu biasanya akan ada orang lain. Kita terkoneksi karenanya. Kemudian ada relasi. Itulah yang justru mengembangkan usaha kita biasanya. Tadi Bu Swanti juga akhirnya kan berkembang karena ada fasenya. Ada pelatihan, dilibatkan dalam inkubator, kemudian ada pameran-pameran, termasuk temu jodoh tadi Bu ya, dengan para Ya, calon pembeli tadi. ya betul. iya, Dan dari situ ya terbangun relasi, terbangun komunikasi dengan pihak lain. Saya kira itulah hal yang kita harapkan dari sebuah skema pengembangan usaha yang tadi ekosistemnya memang harus mendukung gitu ya. Dan di sini BRI telah memberikan porsinya dalam konteks itu. Nah, akan tetapi KM itu akhirnya drop ya, bangkrut karena aspek tata kelola yang juga buruk. Nah, ini juga tidak bisa dihindari
bahwa ini merupakan isu penting bagi pelaku UMKM. Nah, oleh karena itu saya membawa Mas Ade Irawan. Karena Mas Ade Irawan ini adalah Direktur Utama Visi Integritas, di mana Visi Integritas ini juga punya concern yang besar untuk memperkuat tata kelola dari sektor bisnis, sektor pemerintah maupun sektor masyarakat sipil. Nah, dalam konteks pengembangan UMKM ini, Mas Ade, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya tata kelolanya juga terjamin? Karena saya yakin kalau tata kelola UMKM-nya juga terjamin, itu akses ke kreditnya juga akan lebih mudah tuh ya, Mas Chandra ya, daripada yang asal-asalan gitu cara ngelolanya gitu ya. Iya, iya. Nah, itu kira-kira bagaimana Mas Ade langkah-langkahnya, apa strategi yang perlu dilakukan supaya terintegrasi? Saya berharap sih isu tata kelola ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi 3 intervensi tadi, Mas Chandra, soal literasi dasar, literasi bisnis, sekaligus literasi digital. Tapi kita akan bicarakan itu setelah ini. Kita kasih waktu dulu Mas Ade untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mas Ade, waktunya sekitar 15 hingga 20 menit. Oke, Mas Adnan, terima kasih. Pak Chandra, Bu Suwanti yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sih saya atau kami coba apresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman BRI. Saya juga salah satu pegiat UMKM, banyak mendampingi UMKM dan BRI banyak support gitu ya, termasuk di tempat saya. Beberapa dukungan dari BRI cukup membuat UMKM ini makin kuat ya, terutama dalam aspek bisnisnya. Nah, untuk aspek manajerial, aspek pemasaran termasuk di dalamnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Chandra dan Bu Suwanti. Nah, saya seperti diminta oleh moderator akan lebih banyak masuk di aspek tata kelola. Dan yang ini yang kalau menurut kami banyak dilupakan gitu ya, karena kalau kita ngomongin UMKM ya memang ujung-ujungnya selalu bicara soal modal, soal pemasaran, lalu soal packaging. Jadi di situ terus yang pada akhirnya bukan tiga itu tidak penting gitu ya, tapi ada hal yang penting lain yang terkait dengan tata kelola yang kadang dilupakan bahkan tidak dianggap penting, padahal itu punya pengaruh yang cukup signifikan bagi UMKM gitu ya, termasuk bagi organisasi secara umum gitu ya. Dan ya salah satunya memang kami juga rekomendasikan atau propose lah ke teman-teman BRI juga untuk memperkuat aspek ini gitu ya. Next, Indah Tanin. Next, tadi sudah disinggung kalau bicara soal UMKM, ya ini jadi fondasi ekonomi nasional. Next, saya kira next terus. Next, ini data-datanya tadi sudah disinggung oleh Mas Chandra. Ini juga sudah disinggung oleh Bu Suwanti. Nah, ini yang beberapa ingin yang saya eksplor ya. Selain beberapa masalah tadi, gitu ya, masalah kecurangan yang belum banyak dibahas oleh banyak pihak dalam UMKM ini. Padahal kalau bicara soal fraud di UMKM, praktik ini juga banyak terjadi, gitu ya. Dan ini seperti halnya di banyak organisasi, fraud juga bisa terjadi dan banyak terjadi di UMKM. Kita tahu banyak teori lah terkait dengan organisasi, misalnya yang sering saya pakai teorinya Friedman ya, yang rumusan 20-60-20 ya. 20 orang di organisasi itu tidak punya niatan untuk fraud atau curang, 60 netral, tapi kalau ada kesempatan akan melakukan kecurangan, 20 orang punya niat untuk melakukan kecurangan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi positif di organisasi 80% kelompok pegawai atau manajemen di organisasi tidak punya niatan untuk fraud. Yang punya niatan fraud cuma 20%. Tapi kalau tidak dibangun sistem, tidak dibuat pengendalian kecurangan, justru yang akan terjadi sebaliknya. 20% tidak melakukan fraud, yang 80% akan melakukan fraud. Jadi 60 yang tadinya netral bisa berubah menjadi pelaku fraud gitu ya. Jadi ini kenapa pentingnya pengendalian fraud atau kecurangan atau termasuk di dalamnya penguatan tata kelola
dilakukan di UMKM. Nah, cuma sekali lagi sayang ini tidak cukup mendapatkan perhatian gitu ya. Bahkan banyak pihak gitu ya yang menganggap bahwa potensi fraud di UMKM itu pasti kecil lah gitu ya. Dan termasuk di dalam UMKM itu sendiri gitu ya. Kalau saya diskusi dengan forum-forum teman-teman di UMKM atau pegiat-pegiat UMKM, jarang sekali bicara soal literasi terkait dengan fraud ini. Jarang yang menganggap penting pengendalian fraud ini gitu ya. Bahkan uh, mereka atau banyak yang menganggap bahwa penguatan tata kelola ini justru bagian dari biaya gitu ya. Kalau kita kuatkan tata kelola, kita bangun tata kelola di UMKM ini justru akan keluar uang yang cukup besar dan ini akan dihindari gitu ya. Nah, ini yang cukup disayangkan, padahal sebenarnya membangun tata kelola juga tidak mahal gitu ya. Yang penting ada komitmen dan ada keseriusan. Next. Nah, kalau kita lihat, ini saya pakai teori secara umum ya, walaupun kalau kita lihat di UMKM, uh, ya kalau bicara soal dampak, ya banyak sekali dampak buruk kecurangan di UMKM ini. Merugikan keuangan udah pasti, gitu ya, menurunkan daya saing iya, memperburuk reputasi, bahkan bisa membuat bangkrut UMKM. Gitu ya. Banyak UMKM yang tidak survive gitu ya, bukan karena kurang modal, kurang pemasaran, tapi soal pengelolaan, soal tata kelolanya gitu ya. Ada karena tata kelola yang buruk, terjadi kerugian di organisasi, distrust di organisasi, konflik gitu ya, pada akhirnya gulung tikar gitu ya. Saya kira bisa dicek gitu ya. Jadi bukan cuma aspek manajemen, bukan cuma aspek packaging saja. Tata kelola juga cukup berpengaruh. Next, kecurangan di UMKM di mana aja gitu ya. Kalau pakai teori terkait dengan fraud atau kecurangan ada dua ya, internal, eksternal. Internal itu ada kaitannya dengan pegawai atau karyawan, lalu di manajemen. Paling tidak berdasarkan pengalaman kami itu ya, untuk UMKM umumnya ya memang tidak se complicated seperti ini, tapi juga tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Praktik ini tidak juga modusnya tidak kalau istilah kami tradisional gitu ya. Modusnya juga sudah mulai sophisticated ya, sudah mulai agak canggih-canggih gitu ya. Nah, temuan paling tidak dari interaksi dengan teman-teman di UMKM ya, yang paling banyak memang pencurian uang kas gitu ya, yang kami banyak temukan. Lalu kemudian proses pengadaan gitu, yang misalnya ya sama seperti pengadaan-pengadaan pada umumnya, nanti ada vendor tertentu yang punya kaitan dengan si karyawan atau manajer yang punya kewenangan untuk melakukan pengadaan yang itu saja, walaupun kemudian harganya lebih mahal gitu ya, atau kemudian manipulasi di faktur gitu ya, yang juga ditemukan misalnya di UMKM kecil, pencurian bahan baku gitu ya. Bahkan kalau kami cerita dengan teman-teman di yang punya bisnis kuliner, hingga tisu pun kadang-kadang diambil gitu ya. Jadi terjadi pemborosan tisu atau ada bahan baku gitu ya. Hal-hal kecil yang kemudian kalau diakumulasi menjadi besar. Bahkan bisa juga misalnya pengharum ruangan, pengharum toilet gitu ya. Nah, itu juga banyak terjadi ya. Walaupun kecil tapi kalau diakumulasi cukup besar dan pada akhirnya ini kan jadi masalah gitu ya. Nah, yang lain juga yang kami banyak temukan fraud di UMKM adalah kaitannya dengan eksternal. UMKM ini kan banyak juga bantuan, khususnya dari pemerintah ya. Kalau dari BUMN seperti BRI, peluang untuk fraudnya cukup kecil gitu ya. Tapi bantuan-bantuan dari pemerintah, ya, baik itu Kemenkop atau banyak pemerintah daerah atau di kementerian-kementerian yang lain, ini yang saya kira luar biasa yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja dari UMKM. Yang kalau kita lihat beberapa kasus, misalnya bantuan gerobak buat usaha itu dikorupsi, gitu ya, oleh dinas, gitu ya. Lalu kemudian bantuan-bantuan keuangan banyak, misalnya waktu COVID, gitu ya, bantuan-bantuan UMKM yang pada akhirnya nggak diterima oleh UMKM. Atau kalaupun mau diterima, UMKM-nya harus kasih suap, gitu. Ini dilema-dilema yang pasti akan dihadapi oleh teman-teman di UMKM. Jadi
ini juga posisi yang kemudian bisa disebut ya buah si malakama. Ambil bantuan dia harus suap, kalau ketahuan bisa kena gitu ya. Nggak diambil, bisa diambil oleh orang atau pihak yang tidak berhak gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya sistem tata kelola yang baik, sistem anti korupsi atau anti fraud yang baik, ini bukan tidak mungkin dalam jangka panjang, misalnya dalam kasus gerobak atau kasus bantuan-bantuan yang lain gitu ya. Misalnya mestinya dapat bantuan misalnya 50 juta tapi harus kickback 25 juta, tapi setelah diaudit BPK ketahuan atau ada yang dilaporkan, UMKM-nya kan pasti akan dipanggil, gitu ya. UMKM-nya atau pengelolanya bisa juga dibawa ke ranah hukum, gitu ya. Ini pasti akan mengganggu. Dan ini banyak dihadapi oleh teman-teman UMKM. 3 minggu lalu saya ajak pelaku UMKM di Banten ketemu Pak Menkop, gitu ya. Dia cerita karena UMKM-nya cukup menarik, banyak yang datang, gitu ya. Kalau dari BUMN, dari BI, menurut mereka nggak ada masalah. Ini yang dari pemerintahan masalah, gitu ya. Jadi, iya mestinya berapa, yang didapat berapa, begitu. Tapi kemudian dia harus banyak mengurus, yang pada akhirnya mengganggu kinerja di UMKM. Itu beberapa contoh. Next, terus, kembali lagi tadi. Jadi kalau kita bicara soal dampak kecurangan, gitu ya, termasuk di UMKM, kecurangan ini cukup punya pengaruh dalam bisnis, dalam keuangan, dalam operasional UMKM. Dan ini memang tidak cuma terjadi di Indonesia saja ya. Saya pakai datanya ACFI, Report to the Nation yang paling baru ya, Report to the Nation-nya ACFI yang baru. Kalau kita lihat dampak kecurangan ini paling tidak mengurangi pendapatan perusahaan atau lembaga gitu, termasuk dalamnya hal ini adalah UMKM bisa sampai 5% gitu. Jadi keuntungan ini berkurang gitu ya, paling tidak 5% dari total pendapatannya perusahaan termasuk di dalamnya UMKM. Jadi ini kenapa penting sekali lagi ada literasi terkait dengan pengendalian fraud, pengendalian kecurangan di UMKM, gitu ya. Dalam hal ini membangun integritas di UMKM. Next. Nah, lalu ya bagaimana membangun tata kelola? Penguatan tata kelola mestinya menjadi bagian dari atau bagian yang tidak terpisahkan dalam bisnis UMKM, gitu ya. Ini mestinya jadi setarikan napas dalam dalam bisnisnya UMKM, gitu ya. Penguatan tata kelola ini, integritas ini mesti jadi bagian penting dalam pengelolaan UMKM, gitu ya. Karena tata kelola yang kuat ini akan mendukung efisiensi, gitu ya. Ini kebalikannya dari riset ACFE ya. Ketika tata kelola yang baik, ada pengendalian fraud, ada sistem kepatuhannya juga jalan, begitu. Potensi-potensi kebocoran atau kecurangan paling tidak bisa diantisipasi, gitu. Nah, lalu tata kelola yang kuat juga akan meningkatkan daya saing dan meningkatkan keuntungan, gitu. Dan ketika UMKM punya tata kelola yang baik, gitu, tadi sudah disinggung oleh Adnan, orang juga akan percaya, gitu ya. Sama seperti kita individu, ketika individunya dianggap amanah, gitu ya, orang akan percaya, gitu ya. BRI pasti tidak akan, walaupun setahu saya BRI itu pasti akan melakukan due diligence ya, memberikan bantuan, akan ada cek, termasuk ngecek di lokasi. Tapi paling tidak ketika tahu bahwa si UMKM sudah punya sistem tata kelola atau anti fraud gitu yang baik, paling tidak ini bisa menjadi modal. Kita tidak lagi was-was gitu ya. Investor atau donatur tidak lagi was-was kalau dibantu uangnya tidak akan disalahgunakan, bantuannya tidak akan disalahgunakan. Jadi akan ada trust dari investor termasuk dari pelanggan. Misalnya industri-industri kuliner ketika dia punya sistem tata kelola yang baik, pelanggan juga akan enak gitu ya. Pelanggan juga akan percaya gitu ya. Misalnya bahan bakunya nggak akan dikurangi, kualitasnya akan dikurangi gitu ya, sesuai dengan akad mereka jual beli begitu. Dan yang terakhir, tata kelola yang kuat ini juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan usaha di UMKM. Next.
Nah, bagaimana cara memperkuat tata kelola UMKM? Ini sebenarnya propose untuk teman-teman BRI ya. Banyak tools yang bisa digunakan gitu ya. BUMN dalam konteks ini BRI bisa menularkan sistem anti kecurangan di UMKM. Setahu saya BRI ini sudah cukup mumpuni dalam sistem anti kecurangan ya. Hampir semua tools dimiliki ya. ISO ISO 31.000 ya terkait RIS, ISO 37001 terkait anti penyuapan, 37002 terkait WBS gitu ya, termasuk JCG, ini sudah dimiliki oleh BRI. Dan saya kira rumusan-rumusan terkait tata kelola ini bisa ditularkan ke mitra-mitranya, gitu ya, ke mitra-mitranya. Dan ya memang sistem ini tidak akan kompleks karena setahu saya sistem ISO ini akan menyesuaikan dengan konteks organisasi, gitu ya. Misalnya ISO 37001, salah satu prinsipnya adalah prosedur proporsional. Jadi dia akan menyesuaikan prosedurnya ya, semakin besar atau semakin kompleks organisasi, dia pasti akan makin banyak, semakin rumit. Tapi semakin kecil juga akan semakin sederhana. Jadi tidak ada alasan bagi organisasi untuk tidak bisa menerapkan sistem ini, gitu ya. Jadi sistem ini ya bisa menyesuaikan dengan ukuran, sektor, struktur, geografi atau yurisdiksi dari organisasi. UMKM misalnya dengan jumlah pegawai yang 5-6 orang, ya dia bisa menggunakan sistem ini gitu ya dengan sederhana gitu ya. Karena prinsip-prinsip dasarnya ini yang bisa dipakai. Nggak perlu disertifikasi seperti BRI yang misalnya sudah punya sertifikat ISO gitu ya. Cukup sistemnya aja bisa dipakai gitu ya. Next. Nah, apa langkah-langkahnya? Nanti saya kira visi integritas punya detail ya. Kami punya kalau mau penjelasan lebih detail penguatan langkah-langkahnya. Teman-teman BRI kalau mau bekerja sama dengan visi untuk memperkuat tata kelola UMKM bisa gitu ya. Di sini juga ada Mbak Opi saya lihat gitu ya. Bu Komisaris. Ya langkah-langkah umumnya ya paling tidak dimulai dari apa? Mestinya memang komitmen dari pimpinan gitu ya. Ada deklarasi dari pimpinan organisasi dalam konteks ini UMKM bahwa UMKM ini anti fraud gitu ya, anti korupsi gitu ya. Sehingga orang akan melihat ketika misalnya ada bantuan dari lembaga manapun, ketika ada komitmen seperti ini akan mikir 2 kali untuk mengajak berjamaah melakukan korupsi gitu ya di bantuan itu. Jadi orang akan lihat 2 kali. Nah, yang lain yang penting dan biasanya dilakukan oleh banyak lembaga menilai kondisi dan lingkungan risiko. Jadi buat peta risiko. Dalam konteks ini misalnya risiko fraud gitu ya. Karena kenapa fraud? Fraud ini kan mencakup 3 hal ya. Pertama mencakup terkait dengan penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan aset, dan termasuk di dalamnya korupsi. Jadi semuanya sudah tersapu. Jadi potensi risiko fraud di UMKM bisa diidentifikasi sejak awal, gitu ya. Diidentifikasi dari proses bisnisnya maupun dari masing-masing unit. Titik-titik rawannya ada di mana saja, gitu ya. Itu kemudian di list risikonya apa, lalu kemudian ditentukan selera risiko untuk ditindaklanjuti dengan mitigasi, gitu ya. Jadi pelaku UMKM sedari awal sudah tahu titik-titik rawan fraud di organisasinya dan juga sudah menyiapkan rencana mitigasinya sehingga tidak tiba-tiba organisasinya bermasalah karena fraud. Semuanya sudah teridentifikasi, sudah disiapkan mitigasi gitu ya. Yang lain kode etik, saya kira di organisasi manapun pasti akan punya kode etik gitu ya. Ada value dari organisasi, value dari UMKM gitu ya. Lalu kemudian dibuat prosedur gitu ya. Memang sebagian besar UMKM punya prosedur terkait dengan misalnya proses bisnisnya, iya. Misalnya kalau misalnya di kuliner ya, karena saya juga pelaku bisnis di kuliner, ya kita punya SOP terkait dengan pembelian barang, lalu kemudian terkait dengan servis kepada customer. Tapi prosedur terkait dengan tata kelola juga mesti ada. Misalnya kalau memilih vendor mestinya ada proses bidding gitu ya atau proses pengadaan secara terbatas. Lalu kemudian ada prosedur untuk mengecek
gitu ya. Jadi dibuat prosedur-prosedur seperti itu. Dan ini sekali lagi akan menunjang proses bisnis. Lalu membangun ya selain SOP, lalu juga melakukan monitoring itu checklist. Saya kira di tiap bulan misalnya kan selalu checklist bahan baku, selalu checklist peralatan gitu ya, lalu selalu checklist misalnya sistem yang sudah dijalankan gitu. Jadi sesederhana itu. Pelaku UMKM bisa menerapkan sistem ini. Next. Ya, next ini hampir sama. Jadi prinsip-prinsip utamanya adalah ya ada lingkup anti fraudnya, ada fraud risk assessment-nya tadi sudah dijelaskan, lalu ada pengendaliannya, lalu ada dokumentasi dari setiap kegiatan gitu ya. Misalnya ketika melakukan fraud risk assessment ada dokumentasinya karena tiap tahun akan dicek ulang. Lalu ada sosialisasi gitu ya, paling tidak ada sosialisasi terkait dengan pentingnya integritas di organisasi gitu ya. Bisa dilakukan oleh manajemen, oleh tim, atau juga bisa mengundang gitu ya. Bahkan di beberapa lembaga saya kira sosialisasi bukan cuma bicara soal pentingnya anti fraud, anti korupsi dikaitkan dengan aturan negara, tapi juga ada juga yang dikaitkan dengan aturan agama gitu ya. Karena misalnya dalam konteks Islam seperti yang saya yakini, korupsi itu hukumannya neraka gitu ya. Korupsi hukumannya berat gitu ya. Korupsi atau fraud hubungannya bukan cuma kepada secara vertikal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada orang yang menjadi korban korupsi gitu ya. Orang yang menjadi korban fraud gitu ya. Misalnya di bisnis kuliner, ketika fraud dilakukan oleh pegawai, yang dirugikan misalnya kan manajemen, owner, atau bahkan bisa pelanggan gitu ya. Dalam konteks Islam, Allah tidak akan memaafkan misalnya orang yang melakukan fraud tanpa minta maaf terlebih dahulu kepada orang-orang yang dirugikan itu. Itu mesti dikuatkan terus itu sehingga soal integritas, soal anti fraud, anti korupsi melekat di dalam diri setiap orang dalam organisasi begitu. Jadi nggak ada lagi misalnya ambil mengambil hal yang kecil gitu ya. Karena kalau bicara fraud ini kan kita ada teori namanya fraud triangle gitu ya. Salah satunya adalah pembenaran gitu ya. Justifikasi gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ngambil ini kecil ini diambil gitu ya. Selain ada faktor tekanan misalnya mau akhir bulan nggak punya uang, ya udah ada barang di kantor yang bisa dipakai gitu ya. Jadi nah salah satu cara untuk mencegah itulah dengan komunikasi. Lalu kemudian ada monitoring dicek gitu ya secara berkala tadi sudah sebutkan. Nah, next. Beberapa pilar dalam tata kelola UMKM, satu pencegahan tadi dengan misalnya fraud risk assessment, disosialisasi, lalu kemudian ada deteksi itu saya kira penting juga sesekali dilakukan audit gitu ya. Audit nggak perlu seperti audit investigasi atau secara umumnya. Sebenarnya audit internal pun bisa dilakukan oleh manajemen gitu ya. BRI ini bisa melakukan pelatihan kepada manajemen untuk melakukan audit internal gitu ya. Jadi nggak perlu tidak mahal, di internal bisa lakukan itu. Lalu kemudian kalau ada terdeteksi ada kejadian harus ada penanganan, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan terjadi demoralisasi gitu ya. Ada pelaporan, investigasi dalam konteks ini pun bisa lakukan sederhana. Bisa dicek CCTV, bisa diwawancara si staf yang diduga melakukan kecurangan begitu, lalu kemudian dikasih sanksi gitu. Sanksi ini juga untuk memunculkan efek jera gitu ya. Lalu ada pilar peningkatan, jadi sistemnya terus ditingkatkan gitu ya. Ketika di tahun ini ada masalahnya di sini, lalu perbaikannya juga dilakukan gitu ya, sehingga sistemnya akan terus menerus meningkat gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman beberapa hal yang bisa dilakukan, dan saya kira BRI sekali lagi bisa menjadi pelopor nih BUMN, bukan cuma memberikan bantuan, memberikan kredit gitu ya, memberikan bantuan keuangan, manajemen gitu ya, pemasaran, tapi juga bantuan bagi organisasi dalam konteks ini UMKM untuk membangun tata kelolanya, membangun governance-nya gitu ya. Karena sekali lagi ini sama pentingnya dengan aspek manajemen, ini sama pentingnya dengan aspek produksi gitu ya, dan ini jadi salah satu pilar agar UMKM ini bisa sustain.
bisa terus berlanjut gitu ya. Dan sekali lagi sayangnya aspek ini yang sering dilupakan dan dianggap tidak penting begitu. Saya kira itu Mas Adnan, pengantar dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ade. Intinya isu good governance atau good corporate governance itu harus embedded ya di dalam manajemen organisasi, karena tadi sudah ada banyak konsep yang menjelaskan bagaimana GCG itu bisa memperkuat reputasi organisasi. Jadi kalau BRI mau ngasih kredit, tentu kan lembaga yang dipercaya akan lebih diberikan daripada lembaga yang nggak dipercaya atau kurang dipercaya atau reputasinya tidak jelas. Nah, salah satu yang bisa memperkuat reputasi kita tentu jika pengelolaan manajerial di dalam perusahaan kita juga menggunakan kaidah-kaidah dan standar GCG. Meskipun yang sederhana, tidak perlu yang kompleks karena itu akan sangat tergantung dari size organisasinya. Jadi kalau UMKM ya itu versi sederhana, tapi kalau BRI karena sudah sangat giant gitu ya organisasinya, tentu juga butuh pendekatan GCG yang cukup kompleks. Nah, sudah ada 3 narasumber yang menyampaikan apa yang menjadi concern mereka. Mas Chandra, Mbak Bu Suwanti, Mas Ade, ini kalau kita cek di tools Q&A di Zoom ini sudah ada 77 pertanyaan. Nah, kan Luar nggak biasa mungkin ya. ya, nggak mungkin kita jawab satu persatu. Iya, iya. Karena setelah maghrib baru selesai nih webinarnya gitu ya. Nah, ini juga terus bertambah, Mas Chandra, pesertanya Iya, sekarang sudah 164. iya, Nah, iya. tadi saya dibantu oleh panitia untuk memilihkan Iya, beberapa pertanyaan yang kira-kira representatif untuk masing-masing narasumber. Ya, monggo, monggo, silakan. semoga pertanyaan itu juga sudah cukup mewakili apa yang disampaikan oleh peserta yang kebetulan hari ini tidak dipilih pertanyaannya. Karena lagi-lagi saya juga tidak bisa melakukan screening sendiri, jadi panitia yang menentukan. Nah, saya akan mulai pertanyaannya dari Mas Chandra. Untuk Mas Chandra ini ada 2 pertanyaan, Mas. Mereka Iya, sangat antusias, banyak sekali pertanyaan untuk BRI, juga untuk Bu Suwanti sebenarnya. Karena mungkin peserta hari ini juga adalah para pelaku UMKM yang pengen mendapatkan insight yang lebih banyak dari Bu Suwanti sebagai salah satu pelaku UMKM yang dianggap sudah cukup maju, berhasil karena interaksi dan kemitraannya dengan BRI. Nah, saya mulai dari Mas Chandra dulu pertanyaannya. Mas Chandra, sebentar iya. saya coba cek satu persatu ini ya. Nah, yang pertama ini dari Mbak Mutia Gani Rohman. Nah, ini sebenarnya seorang dosen, Mas Chandra, dari UI, pengajar sosiologi ekonomi di era digital, ya, di FISIP UI. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara BRI meningkatkan kapasitas BRI sendiri dalam meningkatkan dukungannya pada UMKM? Misalnya nih ya, mengembangkan pendekatan yang dibutuhkan di tengah keragaman UMKM. Dan apakah tantangan dalam menjalankan peran ini berdasarkan misalnya MONEF yang sudah dilakukan oleh BRI, itu satu. Kemudian yang kedua, Mas Chandra, ini dari Mbak Nina Mardiana. Seperti yang kita ketahui, UMKM yang masuk platform itu kan UMKM yang sudah naik kelas. Bagaimana dengan UMKM ke bawah yang bisa dibilang masih gaptek? Ya, bagaimana BRI ini mengatasi permasalahan ini? Apakah juga ada dukungan dari BRI supaya UMKM yang gaptek menjadi digital, jadi memiliki literasi digital gitu ya, Iya. kira-kira, sehingga mereka bisa memanfaatkan berbagai macam platform untuk pengembangan bisnis mereka. Seperti tadi Bu Suwanti sudah menjelaskan, saya jualan juga di Shopee gitu ya, saya jualan juga di WA Group dan lain-lain gitu ya. Nah, itu pertanyaan untuk Mas Chandra.
Saya kira Mas Chandra langsung bisa menjawab dulu. Nanti untuk Bu Ya, Suwanti akan saya sampaikan setelah giliran Bu Suwanti merespon. Begitu juga dengan Mas Ade. Dipersilakan Mas Chandra. ya. Makasih Mas Anan. Memang yang nanya tadi saya sempat intip juga ya. Luar biasa sih antusiasnya dari peserta siang ini ya. Sayang waktu kita terbatas ya Mas Anan ya. Jadi pertama sebenarnya yang dipilih dua dari panitia dua ya Mas Anan ya. Dari Bu yang tadi yang dosen di UI, kemudian dari kayaknya mbak-mbak yang peminat untuk UMKM ya gitu. Yang pertama tentu jadi dua hal yang berbeda. Yang pertama nanyakan tentang kaitan kapasitasnya BRI kaitan dengan UMKM itu sendiri. Dan yang kedua gimana sih caranya kalau misalnya ingin masuk di dalam konsep pemberdayaan BRI yang kelompok yang masih relatif di bawah kan gitu ya Mas Atan ya, kalau saya nggak salah menangkap. Nah untuk yang pertama kan tadi saya sudah banyak cerita sih sebenarnya tentang konsep, mulai dari konsep kesiapan dari infrastruktur kita, kemudian kita tidak hanya dari sisi fisik ya, BRI kan fisiknya udah banyak ya, ada berapa juta jaringan unit kerja. Nah, kemudian kita juga sudah mempersiapkan juga sebenarnya tidak hanya fisik, tapi juga mempersiapkan expert-expert yang memang menjadi pendamping utama dari UMKM yang menjadi core bisnis BRI. Kenapa saya bilang ini kita siap ya? Karena memang kita tidak ada pilihan, core bisnis BRI adalah bergerak di sektor UMKM. Karena bergerak di sektor UMKM, makanya kami mempersiapkan dari proses rekrut awal dari tenaga-tenaga SDM-nya di BRI, ya harus sesuai dengan visi kami. Jadi kami siapkan dari awal sistem perekrutannya, sistem pendidikan dan pengembangannya, sampai jenjang karir ke top manajemennya. Ini harus selaras dengan core bisnis yang ada di BRI. Tentu melibatkan tidak hanya dari internal BRI, juga lembaga-lembaga yang terkait. Malahan kami dari sisi kesiapan untuk melihat seperti apa sih perkembangan dari industri, kemudian perkembangan dari sektor yang akan kami masuk, kami memiliki juga grup usaha yang bersifat konsultan bagi kami sendiri, yaitu BRIRIN, BRI Institute. Itu kami lakukan review setiap bulan, setiap semester, setiap triwulan. Malahan kalau kondisinya agak agile seperti sekarang, kami itu akan melihat perkembangan industri itu malah mingguan, Mas Adnan. Seperti apa? Ini dalam kerangka sehingga kami memiliki database yang cukup untuk kami nanti merencanakan strategi yang tepat, baik itu bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kami juga mempersiapkan apa infrastruktur yang kami harus lakukan, baik itu secara fisik maupun secara platform digitalnya atau IT-nya, maupun dari sisi human capital kami sendiri. Nah, itulah yang kami persiapkan. Sehingga kami meyakini bahwa kesiapan kita untuk mengembangkan bisnis yang memang menjadi core bisnis di BRI, khususnya UMKM ini, kami lebih siap. Dan akan selalu berusaha lebih siap, Mas Anan. Karena kami tidak mau market share yang sudah kami kuasai tergerus ya. Malahan kami terus mengembangkan market share untuk lebih optimal lagi. Itu dari sisi kesiapan kalau ditanyakan. Nah, kemudian dari sisi pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama mudah-mudahan sedikit banyak menjawab ya apa yang disampaikan oleh Ibu dosen UI tadi. Kemudian yang kedua kaitan yang ditanyakan oleh Mbak Nina gitu ya. Oh, apakah BRI tidak hanya memberikan layanan bagi yang sudah siap gitu ya untuk berbisnis dengan BRI. Tadi di konsep literatur seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita mengembangkan yang namanya konsep pemberdayaan. Dan tadi kalau kita saksikan juga, kita dengar juga tadi Bu Suwanti sebenarnya sudah menceritakan juga. Mulai dari awal beliau yang tidak kenal apa-apa, syukur alhamdulillah kita lihat seperti Bu Suwanti sekarang yang sudah go global, kan gitu. Nah, tapi yang menarik memang kalau misalnya kadang-kadang kan keraguan dari kawan-kawan atau teman-teman UMKM, kira-kira untuk memulainya itu dari mana? Kami kan nggak tahu BRI, karena kadang kan mau datang aja kalau masih kecil itu sungkan kan bahasanya itu. Nah, makanya di konsep pemberdayaan kami, contohnya di rumah BUMN, tadi Bu Suwanti sudah cerita, kami itu membentuk semacam
beri inkubator. Artinya orang-orang yang kami didik khusus setelah dia terlibat di dalam rumah BUMN, kami didik khusus untuk menjadi pionir-pionir di lingkungannya dalam penggerakan UMKM. Nah, sehingga dia sudah mengalami tahapan mulai pengenalan awal seperti yang tadi sampai dengan dia sudah siap untuk marketing malah ke tingkat global. Dia juga tidak sebatas hanya dia sendiri, Mas Adnan, tapi dia juga harus melibatkan lingkungan sekitarnya. Nah, ini sifatnya semuanya kita kasihkan gratis, Mas. Tidak ada kewajiban, kalau dia sudah ke rumah BUMN, dia wajib menjadi nasabah BRI. Tidak. Dia silakan memilih, mau kemana saja. Mau ke bank manapun boleh sebenarnya. Tapi kita yakin kalau dia udah merasakan faedahnya bermitra dengan BRI, pasti ujungnya pasti dia nanti kembali ke BRI juga, kan gitu ya, Bu Suwanti ya, seperti itu. Nah, sama seperti konsep ini juga. Jadi kita tuh tidak hanya memperhatikan nasabah sudah siap, tapi kita juga tetap memperhatikan, malahan kita mensiapkan nasabah-nasabah yang belum siap untuk kita naik kelaskan. Makanya tadi kita ada tahapan literasi dasar, literasi bisnis, sampai literasi digital. Kalau dia memang belum siap ke banknya, untuk syarat-syarat perbankan belum siap, dia kita ikutkan dulu dalam konsep pemberdayaan. Kita masukkan dalam program pemerintah. Misalnya pengembangan usaha mikro permodalan lunak, kan gitu, seperti itu. Di BRI ada. Malahan pendidikan pun kita support, dia nggak perlu biaya, Mas Adnan. Jadi kita yang nyiapin semua. Untuk yang gaptek gimana, Mas Chandra? Nah, yang gaptek ya, yang gaptek tentu harus dikenalkan dulu, Mas. Kan kalau nggak kenal maka katanya nggak tahu kan. Kalau nggak tahu maka nggak kenal maka nggak cinta, kan gitu ya. Kita giring dulu, istilahnya itu kita ajak gitu ya. Makanya kami itu mengembangkan betul yang beri inkubator tadi. Artinya figur-figur inspiratif bagi lingkungannya. Dia yang bisa mengajak teman-temannya yang sungkan, yang nggak begitu paham. Kita kenalkan dulu apakah itu ke rumah BUMN, atau desa berlian, atau klaster ke usahaku. Nah, tadi yang untuk platform yang juga dia sudah, kan relatif sekarang semua orang sudah ada HP ya, Mas Anan ya. Rasanya pasti dia bisa ikut di dalam link UMKM. Nah, di link UMKM itu sebenarnya itu bebas, Mas. Bisa siapapun bisa masuk. Dia nggak punya usaha pun bisa ngikut di situ. Nah, di dalam link UMKM itulah nanti dia akan bisa melihat akses pendidikan yang kami selenggarakan secara digital, Mas. Di link UMKM. Moga silakan nanti ada link UMKM. Itu nggak ada nama-nama BRI. Link UMKM itu dimasukin, itu ada semua. Itu kami mempersiapkan, tapi kami sengaja tidak bikin nama BRI biar kesannya itu umum. Jadi orang tidak sungkan untuk masuk ke sana. Nah, di link UMKM itu nanti dia bisa lihat. Kalau misalnya dia baru mau berusaha, dia bisa klik tentang link pelatihan apa. Kalau dia sudah lebih canggih, dia nanti link masuk pendidikan pengembangan usaha atau eksportir, perusahaan eksportir seperti apa. Nah, atau juga seperti tadi Pak Ade sampaikan, kalau misalnya mau lebih kembang tata kelola yang baik itu seperti ada juga sebenarnya di situ. Di lingkungan UMKM ada juga. Malah itu lingkungan UMKM kita kerjasama juga sama kawan-kawan dari UI juga sebenarnya, Mas. Nah, LTM dari UI juga. Jadi kita kembangkan bersifat universal. Nah, bagi yang sudah punya usaha, di lingkungan UMKM itu dia bisa ngukur. Level usaha saya ini kalau di link UMKM di kelasnya BRI itu udah kategori berapa? Karena kami ada 9 kategori, 1 sampai 9. Jadi 1 sampai 3 itu relatif belum bankable. Kalau 4 sampai 7 itu sudah bankable. Nah, 8 sampai 10, 9 itu yang sudah kelasnya excellent-nya. Nah, itu kita bisa ngukur. Dan ini bisa dievaluasi setiap 3 bulan. Nah, itu contoh yang bisa kami sampaikan kepada mitra kami, calon nasabah kami, teman-teman yang kebetulan saat ini hadir dalam webinar ini, monggo silakan dimanapun unit kerja BRI ada, silakan bisa berkonsultasi di situ. Dan kalau dekat dengan rumah BUMN yang memang kita siapkan, karena setiap hari itu ada pelatihan, silakan daftar di sana. Itu tanpa biaya dan kawan-kawan di sana siap untuk menerima teman-teman yang ingin belajar banyak tentang UMKM. Mungkin itu tambahan dan penjelasan dari saya secara singkat ya, Mas Adnan. Terima kasih, Mas Adnan. Terima kasih, Mas Chandra. Tadi sudah ditegaskan kembali BRI menyediakan berbagai macam layanan ya,
Kalau analoginya pendidikan ini mulai dari PAUD sampai Ya, universitas, sampai perguruan tinggi lah. mau dari pemula sampai yang advance gitu, Iya, katakanlah iya, begitu iya. ya. Tapi ini khusus untuk UMKM. Saya Iya, sepakat, konsep UMKM itu kecil tapi banyak ya, betul. daripada gede tapi sedikit gitu ya. Iya. Kenapa gede tapi sedikit itu berbahaya? Karena kalau kolaps, ya, ini pengaruhnya besar ke berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya kira juga merupakan apa ya, isu pokok ya, kenapa kemudian UMKM juga perlu diperkuat dalam kerja usahanya, pengembangan usahanya melalui sebuah ekosistem yang juga kuat gitu. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan untuk Bu Suwanti ya. Ini ada pertanyaan khusus untuk Bu Suwanti dari Mbak Rusi Dilan ya. Ini dari Bandung nih, Bu Suwanti ya. Oke, Pak. Pertanyaannya Ya. adalah, apakah perubahan yang Ibu mulai rasakan saat menjadi binaan BRI? Apakah BUMN tersebut, maksudnya BRI ini, juga memberikan dukungan yang bersifat jangka panjang? Ataukah lebih condong pada dukungan dan bantuan jangka pendek yang cepat dirasakan manfaatnya, akan tetapi juga menjamin keberlanjutan gitu ya. Dan satu lagi mungkin bisa disinggung sedikit Bu Suwanti soal go global tadi, karena juga ada pertanyaan soal itu ya. Bagaimana tips and triknya itu ya supaya bisa go global, bisa menjadi pelaku usaha UMKM tapi marketnya sudah internasional. Silakan Bu Suwanti. Oke, terima kasih Pak. Dan terima kasih juga tadi Mbak yang sudah bertanya. Manfaatnya yang saya rasakan selama sejak saya ikut BRI itu adalah yang pertama itu saya banyak mengerti yang tadinya saya tidak tahu apa-apa, banyak masukan dan banyak dapat pelatihan yang tadinya saya tidak mengerti, tapi sekarang itu saya bisa mengikuti pelatihan itu secara rutin dan banyak masukan, banyak yang saya ambil dari pelatihan itu. Itu yang ke satu ya dari BRI itu, dan saya mendapatkan fasilitas seperti pameran contohnya ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, harus diingat bahwa ketika kita mau mendapatkan pameran itu tidak hanya kita hanya datang di BRI terus kita cuman hanya datang terus kita tidak pernah hadir, tidak rajin gitu kan. Kalau saya pribadi memang saya agak rajin datang ke pelatihan BRI, event-event atau pelatihan apapun saya suka hadir, dan saya pun sering membawa UMKM ya, sering membawa UMKM itu yang tadi misalnya saya pameran di mana, saya ajak mereka yang di mana saya lihat kayaknya orang ini UMKM ini kayaknya boleh ikut bergabung di BRI, dan mereka pun melihat saya dan bertanya kepada saya bagaimana cara untuk bisa seperti ibu ya. Saya bilang kalau kamu mau akan saya ajak, dan makanya saya selalu mempromosikan ya, banyak sekali UMKM yang ikut yang saya ajak untuk bergabung di rumah BUMN ini, khususnya BRI ini ya, banyak sekali, dan mereka sudah merasakan. Saya sudah merasakan mendapatkan pameran yang bergengsi. Contoh salah satunya, pertama kali saya ikut BRI, baru berapa bulan aja karena dilihat dari produk ya. Ibu-ibu harus lihat juga dari produk. Produk jangan hanya sembarangan produk. Coba produk kita ditingkatkan lagi untuk kita bisa mendapatkan pameran-pameran yang bergengsi. Contohnya saya mendapatkan pameran Adiwastra. Pameran Adiwastra yang ada di JC itu kan tidak semua orang bisa ikut karena itu adalah harus kita yang mendesain sendiri. Itu pertama kali yang saya rasakan. Setelah itu banyak sekali saya dapat pamerannya yang saya rasakan ya. Dan penjualan saya pun bagus ya. Sejak saya ikut BRI itu meningkat gitu ya penjualan saya ya, karena orang lebih kenal, karena orang tahu ternyata Ibu Swanti ini ikut BRI, beliau tuh sudah dikenal, maksudnya orang-orang sudah tahu lah, sampai-sampai saya itu dijuluki sama teman-teman saya di mana. Kebetulan saya juga ada di komunitas IWAPI ya. Saya sebagai pengurus juga di IWAPI, saya juga membawa teman-teman saya, dan mereka tuh melihat keaktifan saya di BRI, mereka tuh sangat support, dan sampai-sampai seluruh anggota IWAPI yang ada di Jakarta Utara itu saya bawa semua. Sehingga saya ajak mereka ikut dalam pelatihan di sini, dan kita ada program kerja di BRI. Memang saya juga rajin ya, kalau ada pelatihan-pelatihan itu saya bawa UMKM, saya bawa teman-teman gitu. Nah, itu yang saya rasakan, sehingga dampaknya bagi saya itu luar biasa sejak saya ikut
BRI ini ya, saya lebih dikenal, orang-orang lebih tahu, ternyata kamu support, sampai dibilangin, oh kamu tuh adalah marketingnya BRI, sampai saya dijulukin begitu, karena dimanapun saya berada, saya selalu mempromosikan. Karena apa? Saya mempromosikan secara pribadi, saya mendapatkan apa namanya semua itu ya, saya mendapatkan yang saya dapatkan selama ikut BRI itu saya merasakan sekali ya. Oleh sebab itu teman-teman yang mau ikut boleh, makanya saya selalu mengajak teman-teman semua seperti itu ya Pak. Nah, terus satu lagi, kenapa saya bisa go internasional? Pertama, saya bisa go internasional itu dilihat dari produknya ya. Bapak Ibu sekalian, produk kita itu menentukan sekali ya. Kalau produk kita sudah bagus ya, dimanapun kita menjadi binaan itu pasti dilirik ya. Menjadi binaan itu kalau kita produknya sudah bagus dan kita pun aktif dan kita itu selalu mengembangkan produk-produk kita itu menjadi lebih berkelas lagi, itu pasti akan dilirik ya, pasti akan dibawa. Dan saya waktu itu diajak oleh dinas ya untuk go internasional itu mewakili DKI. Waktu itu ya saya mewakili DKI, dipilih dari banyak orang lah ya, dipilih hanya 2 orang ya, 3 orang, hanya 3 orang yang terpilih untuk dibawa ke New York ya. Kan Bapak Ibu tahu ya, kalau pameran sampai ke New York itu adalah negara yang paling ditunggu-tunggu setiap UMKM ya. Kalau yang negara yang kayak Asia mungkin orang agak seperti biasa, tapi New York itu adalah salah satu tujuan UMKM untuk bisa go internasional di sana. Dan pameran itu yang saya ikut itu adalah pameran yang dunia, yang semua negara ikut. Kebetulan saya mewakili DKI itu adalah pertama kali diikut sertakan. Pertama kali kita adalah new ya. Indonesia itu adalah new. Ternyata di sana sambutan dari buyer-buyer di sana itu luar biasa. Mereka melihat produk kita, mereka melihat ternyata Indonesia juga punya produk. Hanya cuma 1 kali, karena kalau kita ikut pameran itu tidak hanya 1 kali. Ya, misal kita go internasional, mereka tuh belum kenal kita, katanya paling tidak kalian 3 kali itu baru buyer percaya, ya gitu. Itu adalah pesan dari buyer-buyer yang ada di sana, sama IO-IO yang ada di sana. Karena Indonesia itu biasanya mengirimkan hanya 1 kali, udah gitu tidak pernah lagi gitu ya biasanya. Nah, padahal kalau di sana tuh kalau mau dipercaya oleh buyer luar itu tidak bisa cukup 1 kali. Oleh sebab itu makanya saya dari berawal saya ikut pameran di luar negeri itu, saya dengan teman saya kebetulan yang ikut jewelry juga, saya punya ide. Kita waktu itu didatangkan oleh KJRI untuk di stand kita, terus mereka melihatkan, terus kita bertanya bagaimana caranya. Tidak hanya saya aja yang bisa go internasional, tapi saya juga mau membawa teman-teman saya yang produknya bagus-bagus bisa go internasional. Gimana caranya? Kita bertanya kepada orang-orang KJRI, gimana caranya kita bisa Ibu? Mereka bilang bisa Ibu. Dengan cara gimana? Saya bilang, kalau sekarang kan kita dibiayain oleh pemerintah kan. Bagaimana kalau kita mandiri? Saya bertanya. Mereka mengajarkan kita caranya seperti ini. Kalau ada UMKM, kalian kumpulkan, tapi harus berbentuk komunitas. Nah, pulang dari Amerika itulah saya mempunyai ide bersama teman saya, kita membuka 1 komunitas. Itu adalah komunitas yang namanya Pesona Kria Perempuan Indonesia. Ya, itu saya akan membawa para wanita, ya khususnya wanita, ya yang mempunyai produk-produk premium itu akan kita ajak bergabung. Sekarang saya sudah ada anggotanya untuk diajak ke sana, tetapi kita kan tidak bisa berdiri sendiri ya Pak. Di sana di KJRI itu sudah mensupport kita untuk disediakan tempat apa. Hanya kita yang ada di Indonesia ini, para UKM ini kan nggak semuanya itu bisa berangkat sendiri, pasti perlu dukungan. Ya itu, saya meminta dukungan dari BRI nanti, dari BRI atau yang lain nanti minta dukungannya untuk supaya, karena kita sudah dibukakan jalan Pak. Yang dalam waktu dekat ini kita sudah ada jalan untuk ke Wina. Ya, ke Wina itu di sana itu kedutaannya sudah oke sama kita, ya sudah membawa menawar, kita sudah mengajukan proposal dan kita dibawa gitu kan, diajak, katanya silakan aja. Nanti kalian mengajukan proposalnya, semuanya sudah disiapkan. Hanya kita tinggal membawa UMKM-nya
ya, kita ada 8 orang, yaitu kita sedang mengajukan mencarikan pendanaan gitu loh. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jangan putus asa, pokoknya kalau kita mau go internasional itu kita perbaiki dulu produk kita dan kita jalan terus, kita ikut aja yang ada di Indonesia ini. Misalnya kita mengikuti binaan-binaan yang kita bisa ikuti, kita ikutin. Nah, seperti contoh BRI ini ya, teman-teman bisa ikut bergabung, berjoin di sini ya. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Suwanti, terima kasih. Nanti kalau ada diskusi di Wina, saya bisa jadi moderatornya, Bu Suwanti. Setuju aja. Ya, tadi Bu Suwanti Masih sudah banyak lagi, menegas. Pak. Sebenarnya Masih kalau mau banyak lagi. diceritakan, cuma ini terbatas waktunya. Siap, Iya, siap. iya, Tadi iya. poinnya adalah satu, serius ya. Iya. Harus juga intens mengikuti pelatihan. Jadi Bu Suwanti ini masih memegang prinsip rajin pangkal pandai. Jadi ya rajin-rajinlah ikut, jangan Iya, sekali datang besok nggak datang, sekali datang betul. besok nggak datang gitu ya, dengan berbagai alasan. Fokus di sana karena ini yang mau kita kembangkan gitu ya. Jadi jangan terpecah-pecah juga isunya ke berbagai hal. Tadi juga ada Iya, aspek yang betul. berhubungan dengan Loyalitas quality. kita lah. Nah, loyalitas tadi ya sudah disebutkan. Quality control itu juga penting. Jangan sampai meskipun Iya, kita ini kelasnya UMKM, kita nggak menganggap kualitas itu nomor satu gitu. Nah, ini yang tadi juga sudah dilakukan oleh Bu Suwanti sehingga kemudian bisa berkompetisi dengan produk lain di kancah internasional. Bu Suwanti, iya, terima betul. kasih untuk sharing Sama-sama. pengalaman dan tadi beberapa tips and triknya. Nah, terakhir untuk Mas Ade Irawan ini ada pertanyaan terkait dengan isu GCG. Ini pertanyaannya, bagaimana UMKM ketika melakukan pengadaan barang dan jasa? Mungkin kita bisa melihatnya dari sisi pengadaan barang dan jasa internal dan ketika mereka menjadi salah satu vendor gitu ya, yang akan ikut di dalam pengadaan barang dan jasa. Apa sih mekanisme tata kelola yang harus disiapkan sehingga di dalam proses itu ya kita tidak terlibat di dalam berbagai macam praktek fraud atau korupsi sehingga ya justru itu menyulitkan kita atau membuat kita menjadi apa ya, menjadi kesulitan sendiri gitu ya ketika akan mengembangkan usaha kita. Silakan Mas Ade, waktunya saya persilahkan mungkin sekitar 5 menit responnya karena ini sudah mendekati jam 12 karena setelah ini kita juga harus selesaikan. Silakan Mas Ade. Ya, Pak Adnan. Pertama, dan ini juga yang kami lakukan ya, paling dari tempat saya, untuk pengadaan di internal, karena dari awal memang kami identifikasi ini menjadi titik rawan fraud, kami memang punya prosedur sederhana gitu ya. Sederhana antara lain paling tidak beberapa hal prinsip tercakup di dalamnya. Pertama, ketika dalam pengadaan mesti ada pembanding gitu ya. Paling tidak ada 3 calon vendor yang bisa memberikan penawaran dan itu dipilih oleh tim. Jadi bukan apalagi bukan orang tertentu gitu ya, atau bukan yang menentukan, bukan cuma misalnya di bagian yang, kalau tempat saya kitchen gitu ya, bukan cuma kitchen tapi juga akan melibatkan pihak yang lain begitu, sehingga bisa dipilih mana yang paling dianggap efisien ya begitu. Lalu kemudian juga kami biasanya juga cek ada due diligence sederhana gitu. Dan ini saya kira ini jadi prinsip di semua lembaga kan, due diligence dalam proses rekrutmen termasuk dalam proses pemilihan vendor gitu ya. Jadi di due diligence apakah benar perusahaan ini atau kami biasanya juga berhubungan dengan UMKM ya. UMKM ini juga benar gitu ya untuk menyediakan barang dan jasa, punya track record buruk atau tidak gitu ya. Dan ini sangat sederhana gitu ya. Biasanya yang kami lakukan ngecek, nanya dari teman-teman yang lain atau kemudian lihat di medsosnya punya medsos atau tidak, atau dicek langsung ke lapangan gitu ya. Karena pernah juga misalnya kami temukan ketika dalam pengadaan ada yang bisa bisa murah tapi ternyata juga kualitasnya buruk begitu. Jadi itu aspek-aspek itu dicek. Tapi prinsip dasar dalam pengadaan mesti dipakai. Ada 3 yang ikut, lalu kemudian yang menentukan bukan cuma 1 orang, lalu ada akad gitu ya. Kalau kita misalnya di UMKM yang mikro gitu ya atau nano,
ya kalaupun tidak ada perjanjian gitu ya, kalau bisa ada perjanjian tertulis karena akadnya ditentukan di situ supaya tahu hak dan kewajibannya gitu ya. Karena itu penting, apapun pasti akan merujuk kepada akad gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi internal. Tapi kalau yang kedua, kalau misalnya UMKM kita ikut bidding dengan lembaga yang lain gitu ya. Nah, memang godaannya cukup besar gitu ya. Biasanya kalau proses biddingnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bagus, normal-normal aja gitu ya. Kita menyiapkan penawaran terbaik kita gitu ya. Tapi kalau kemudian kita menemukan bukan calon klien ya, mitra yang masalah gitu ya, biasanya akan diminta dua, kickback gitu ya, atau suap gitu ya. Suap lebih dulu dikasih, lalu kemudian dimenangkan. Kickback dimenangkan dulu, tapi kemudian akan share gitu ya. Itu yang paling banyak kami temukan gitu ya. Jadi boleh nih kamu dapat ini, tapi kemudian harus kasih uang terlebih dahulu. Dan ini biasanya dari sisi UMKM ini akan dilematis. Seperti saya katakan di awal, diambil masalah, nggak diambil sayang gitu ya. Bisa diambil oleh kelompok yang lain. Kalau usul kami sih mendingan dihindari karena pasti akan ada masalah di kemudian hari. Dan yang pasti akan kena adalah UMKM-nya gitu ya. Karena kalau ini konteks yang lebih makro, paling tidak Adnan juga pernah banyak tangani. Ketika ada masalah, yang dihajar terlebih dahulu yang paling lemah kan ya oleh aparat penegak hukum gitu ya. Yang paling lemah adalah UMKM gitu ya. Dan bisa saja mentoknya di UMKM yang menjadi aktor utama justru tidak kena. Itu banyak kasus yang kami temukan. Jadi teman-teman jangan coba-coba. Walaupun kalau kemudian dalam konteks lebih besarnya memang visi dorong agar kalau istilahnya teman-teman di TI itu ada integrity island gitu ya. Ketika kami dorong lembaga termasuk di dalamnya UMKM untuk menerapkan sistem tata kelola, kan biasanya ada pertanyaan, kalau kami anti fraud, kalau kami anti korupsi, kemudian kami ikut bidding lembaga yang lain korupsi, itu bagaimana? Pasti kami nggak akan menang-menang tender. Nah, makanya kemudian itu mesti didorong tuh. Ada model integrity island, jadi semua punya komitmen, menandatangani komitmen untuk tidak melakukan praktik fraud, gitu ya. Kalau kemudian di kemudian hari diketahui dia melakukan praktik fraud, dia bisa di kick out atau bisa diberikan hukuman, gitu ya. Dan saya kira BRI juga bisa melakukan itu tuh. Kalau dengan mitra-mitranya, tapi saya kira BRI karena sudah punya sistem anti penyuapan dan sebagainya, biasanya ada tanda tangan inilah ya, akan mengikuti sistem yang dimiliki oleh BRI, termasuk di dalamnya soal anti penyuapan. Saya kira ini sudah cukup bagus. Tapi mendorong ada pulau, ya walaupun Anda sendiri nggak terlalu mengimani ini ya, setahu saya gitu ya. Tapi dalam konteks bisnis, menurut saya sih ini menjadi salah satu cara ya. Karena ketika semuanya dipaksa untuk baik, akhirnya kompetisinya kompetisi yang menjadi baik gitu ya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan dari UMKM, kalau kita anti korupsi, yang lain anti korupsi enggak. Karena kalau yang lain enggak anti korupsi, sampai kiamat pun kita nggak akan dapat proyek gitu ya. Itu ya Pak Adnan, terima kasih. Ya, itu bahasa lainnya itu active collection dilemma gitu ya. Ketika satu melakukan yang lain tidak melakukan itu bagaimana? Pasti akan ada dilema aksi bersama gitu ya kalau menurut banyak teori. Itu aspek yang tadi disampaikan oleh Mas Ade secara internal membagi pengalamannya di restoran miliknya Mas Chandra, Bu Suwanti ya, dan teman-teman yang masih ikut di sini. Bagaimana Mas Ade mengembangkan sistem pengadaan supaya tidak boncos gitu ya usahanya. Dan itu Betul. penting karena kalau dari sisi modal aja digrogoti secara pelan-pelan dari dalam, ya kita gimana mau kompetisi dengan yang lain. Sementara biaya operasional yang semakin dapat diefisienkan, itu juga akan memperkuat kapasitas kita di dalam berkompetisi. Begitu. Kira-kira begitulah logika sederhananya. Nah, ini sudah masuk jam 12:04, jadi mohon maaf ini bagi para peserta yang tidak bisa disampaikan satu persatu pertanyaannya kepada masing-masing moderator, kepada masing-masing narasumber, saya selaku moderator minta maaf karena keterbatasan waktu kita juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Muhammad Chandra Utama selaku Senior Eksekutif Vice President Ultra Mikro Bank Rakyat Indonesia,
kepada Ibu Sama-sama. Suwanti Tan selaku owner dari Deepearl sebagai mitra dari BRI juga, dan Mas Ade Irawan selaku Dirut Visi Utama. Saya Adnan Topanusodo selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan di dalam membawakan webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali kepada Bu Indah selaku MC. Silakan. Oke, baik Pak Adnan, terima kasih banyak. Pokoknya akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar meningkatkan peran BUMN dalam pengembangan UMKM. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Sebelumnya untuk para peserta boleh mengisi daftar hadir dan e-sertifikat yang tertera di kolom chat, boleh dicek sebelumnya. Baik. Baik, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.